Bab 951. Dev ingin melenyapkan keluarga King dan menyelamatkan ibunya, sepertinya harus melewati perjalanan yang sulit. Apalagi, keluarga King di kota Gama memiliki kekuatan yang sangat besar, jaringannya sangat rumit, walau di dalam aliansi seni bela diri keluarga King juga memiliki hak bicara, jadi jika Dev ingin melawan keluarga King maka dia mungkin harus berhadapan dengan seluruh komunitas bela diri di kota Gama. Setelah 5 pelindung pergi, di ruangan aula yang besar hanya tersisa Navin dan beberapa tetua dari keluarga King. Efron tidak berani mengangkat kepalanya di depan mereka semua, dia juga tidak mempunyai hak untuk mengangkat kepalanya. Kepala keluarga, jika tidak ada urusan lain maka saya akan pergi melakukan persiapan. Persiapan. Efron hendak pergi karena berada di sana membuatnya merasa tertekan. Jangan pergi dulu. Navin memanggil Efron, lalu berkata, Efron, sekarang kekuatanmu sudah berada di tahap apa? Kepala keluarga, sekarang sudah mencapai Great Grandmaster tingkat 3, dan diimbangi dengan latihan, setelah pelatihan berakhir maka saya yakin bisa menembus Great Grandmaster tingkat 4. Efron berkata dengan penuh percaya diri. Great Grandmaster tingkat 4, tidak buruk, tidak banyak orang seusiamu yang bisa mencapai kekuatan seperti itu. Navin memuji Efron. Terima kasih atas pujiannya, kepala keluarga. Efron berkata dengan ekspresi bangga. Perlu diketahui Navin sangat jarang memuji orang, bahkan putranya sendiri, August juga akan mendapatkan pujian darinya. Jangan berterima kasih padaku terlebih dulu, dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu bertemu dengan Dev apakah kamu bisa menangkapnya hidup-hidup? Navin mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat tajam. Setelah tercengang sejenak, Efron menggelengkan kepalanya, kepala keluarga, saya tidak bisa melakukannya, karena Dev bahkan mampu membunuh Ichiro Watanabe, kekuatannya seharusnya lebih tinggi dibandingkan denganku. Efron sangat tulus dan tidak akan sembunyi-sembunyi, kekuatannya memang tidak sekuat Dev. Yang saya khawatirkan sekarang adalah, dengan kekuatanmu itu akan mengalami kerugian besar saat pelatihan, pada saatnya bukan saja tidak mendapatkan sumber daya sama sekali, tapi nyawa kecilmu juga akan melayang. Navin berkata dengan penuh kekhawatiran. Efron yang mendengar hal ini merasa hatinya tersentak, dia tahu dia mungkin akan kehilangan kesempatan indahnya ini. Kepala keluarga, demi keluarga King saya bersedia memberikan apa saja, termasuk nyawaku. Efron mulai bersumpah. Efron, kamu juga tidak perlu begitu bergejolak, saya yang mengutusmu untuk ikut pelatihan kali ini, hanya saja saya juga sudah meminta August untuk segera kembali, kalian berdua akan membentuk tim dan berpartisipasi dalam pelatihan bersama-sama. Melihat sikap Efron, Navin berkata dan menghiburnya. Efron yang mendengarnya seketika tercengang, tapi dia tidak punya hak untuk menolak, di keluarga King ini dia hanya seorang garis keturunan tidak langsung, meskipun para bawahan memanggilnya Tuan Muda Efron King, tapi di mata para senior keluarga King, dia bukan siapa-siapa. Namun Efron juga diam-diam merasa lega, karena walau pemeran penting dalam pelatihan kali ini berubah menjadi August, tapi bagaimanapun dia tetap bisa hadir, dan yang Efron butuhkan saat ini adalah kesempatan. Saya akan mendengar semua perintah kepala keluarga. Efron berkata dengan penuh hormat, raut wajahnya tidak menunjukkan sedikit rasa tidak senang pun. Pergilah, persiapkan dirimu dengan baik. Navin mengibaskan tangannya. Efron berjalan keluar, namun saat keluar raut wajah Efron yang merendahkan dirinya menghilang dan digantikan dengan ekspresi sinis dan kilatan kejam di matanya. Efron sebagai orang yang paling berbakat dalam generasi muda telah berlatih untuk mencapai ranah Great Grandmaster dengan sumber daya yang terbatas, dia terus berusaha keras agar suatu hari nanti silsilah keluarganya bisa menjadi tuan dari keluarga King dan tidak dipandang remeh oleh orang lain. Dia yang sekarang, tidak lebih hanya seorang bawahan, dia harus hidup dengan hati-hati, dia takut perkataannya akan mengusik Navin dan langsung dibunuh. Efron tahu persis bagaimana Navin bisa mendapatkan posisi sebagai kepala keluarga, dia tahu dia harus menahan dirinya dan cepat atau lambat hari itu akan tiba. Bab 952. Kota Surau, Villa Perumahan Bumi Indah. Ini adalah hari ke-10, cahaya keemasan yang berkilauan di dalam kamar Dev tidak pernah berhenti sementara saat ini Dev sedang mencoba untuk penerobosan terakhir. Energi spiritual yang tidak ada habisnya mengalir ke seluruh tubuh Dev, seni konsentrasi hati digunakan secara maksimal oleh Dev, kekuatan spiritual yang berkabut di dalam dantian mulai membeku dan berubah menjadi tetesan air, dan di atas dantiannya, sebuah benda yang sebesar sebutir beras memancarkan cahaya. Ini adalah bentuk awal dari inti emas, daging di dalam tubuhnya juga mulai berubah kulit Dev ditutupi oleh lempengan-lempengan seperti sisik berwarna emas, seolah mengenakan baju besi, dan lapisan itu akan muncul lalu menghilang, lalu muncul lagi dan terus berlanjut. Paman Bram, ini sudah 10 hari, Dev tidak kenapa-kenapa, bukan?
Yuki selalu berjaga di villa saat dia tahu Dev mengasingkan diri, dan saat ini sudah 10 hari berlalu, dia sudah sangat cemas. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, hanya saja Dev sedang berada di titik kritis dalam terobosannya dan tidak boleh ada yang mengganggunya. Kata Bram. Iya, kami akan berjaga, tidak akan ada orang yang bisa mengganggu Dev, jangankan kota surau yang kecil ini, walau seluruh provinsi Chana, juga tidak ada orang yang bisa menang melawan kami, apalagi kita masih memiliki Snowy. Ellie berkata dengan sangat penuh percaya diri, dan dengan lambaian tangannya dia memberi isyarat kepada serigala salju untuk mendekat dan mengelus kepala serigala salju itu. Sekarang kekuatan serigala salju sudah setara dengan seorang Great Grandmaster tingkat 5, di seluruh provinsi Chana ini sepertinya tidak ada orang yang bisa mengalahkan seekor serigala ini. Bram tidak mengatakan apapun, dia hanya mengernyitkan keningnya dan berkata, yang saya khawatirkan bukan provinsi Chana, sekarang Dev berada di puncak dunia bela diri, orang yang ingin mencari masalah dengannya sangat banyak, dan sekarang Dev juga terpilih untuk mengikuti pelatihan, bagi orang lain pelatihan adalah sebuah kesempatan, tapi bagi Dev itu penuh dengan bahaya. Paman Bram, pelatihan akan diadakan 3 hari lagi, entah Dev akan bisa menerobos atau tidak. Tanya Elena. Itu hanya tergantung pada takdirnya. Bram juga tidak yakin apakah Dev bisa menerobos ranah dan bangun dalam 3 hari. Au! Tiba-tiba, serigala salju melonglong dan berlari keluar villa dengan cepat. Semua orang tercengang, dan raut wajah mereka seketika berubah. Karena mereka dapat merasakan aura yang kuat dan menakutkan yang menyelimuti seluruh villa. Di kota kecil seperti kota surau, aura yang begitu menakutkan dan kuat tiba-tiba muncul jelas bukan hal yang masuk akal, beberapa orang itu segera menyusul serigala salju dan bergegas keluar dari villa. Di luar villa, 5 orang yang mengenakan jubah hitam dan mengenakan topeng sedang berdiri diam. 5 orang itu adalah 5 pelindung yang diutus oleh Navin untuk menangkap Dev. Adik kedua, apakah kamu merasakan aura itu di dalam villa? Saat ini, pelindung utama yang berdiri di tengah bertanya. Kakak pertama, saya merasakannya, aura itu sangat kuat tapi tidak stabil, terkadang kuat terkadang lemah. Pelindung kedua menjawab. Lalu apakah kalian tahu kapan aura seperti ini akan muncul? Pelindung utama meneruskan pertanyaannya. Beberapa pelindung lain tercengang, namun dengan segera pelindung kedua berkata, kakak pertama, aura seperti ini hanya akan muncul saat hendak menerobos ranah besar, sekarang sepertinya seseorang di dalam villa sedang menerobosnya dan sudah mencapai titik kritis. 5 pelindung itu saling menatap lalu berkata, apakah itu Dev? Dan di saat ini, Bram dan yang lainnya menerjang keluar, serigala salju memamerkan taringnya dan meraung ke arah 5 pelindung itu. Bab 953. Melihat serigala salju yang muncul, 5 pelindung itu tercengang, mereka tidak menyangka akan ada binatang buas dengan kekuatan setinggi itu di sini. Siapa kalian? Bram bertanya dan mengernyitkan keningnya sambil menatap 5 orang yang ada di depannya. Bram merasa tidak asing dengan aura 5 orang ini, tapi dia tidak bisa mengingatnya dalam sekejap, karena dia sudah kehilangan seluruh kekuatannya dan diwariskan kepada Yuki serta Ellie, jadi dia tidak bisa menggunakan kesadaran spiritual untuk menyelidiki. Bram, tiba-tiba salah satu dari 5 orang itu berseru. Setelah berseru, orang itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan segera menutup mulutnya. Tatapan mata Bram bersinar dan segera menebak beberapa orang yang ada di hadapannya, ternyata 5 pelindung dari keluarga King sudah tiba ya, pantas saja auranya begitu familiar. Melihat Bram mengenali mereka, 5 pelindung itu juga tidak menyembunyikan diri lagi dan melepaskan topengnya. Pelindung utama melirik Bram 2 kali lalu berkata, Bram, kenapa aura di tubuhmu menghilang, di mana kekuatanmu? Bram tersenyum tipis, sudah hilang, sekarang saya hanya orang biasa. Melihat Bram begitu santai dalam mengatakannya, beberapa pelindung itu penuh keheranan, kekuatan yang dia latih dengan susah payah hilang begitu saja, bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh semua orang. Bram, lihatlah, untuk apa kamu bersusah-susah mengkhianati kepala keluarga dan berada di titik seperti ini sekarang? Pelindung utama menatap Bram dan sorot penyesalan terlihat di matanya dan melanjutkan, di mana kepala pelayan Ryu? Saat nama Ryu disebut, tatapan mata Bram memancarkan kesedihan lalu berkata dengan sedikit sedih, kepala pelayan Ryu, sudah meninggal. Bram, masalah sudah sampai di titik seperti ini, kamu juga sudah seharusnya kembali, sekarang serahkan Dev kepada kami akan kembali lalu memohon belas kasihan kepada kepala keluarga, agar dia mengampunimu, sekarang kamu hanya orang biasa, kamu harus mencari tempat untuk hidup dengan damai. Pelindung utama membujuk Bram. Karena kalian sudah datang, maka kalian pasti sudah tahu kalau Dev adalah putra dari Nona, kepala pelayan Ryu kehilangan nyawanya demi Dev, bagaimana mungkin saya menyerahkan Dev kepada kalian? Apakah kalian tahu kalau Navin meracuni Tuan Besar untuk merebut tahta, kalian malah membantunya, itu sama saja dengan membantu musuh. Bram berkata dengan wajah penuh amarah.
Kakak pertama, jangan banyak bicara lagi dengannya, langsung tangkap saja Dev. Pelindung ketiga berteriak dengan marah dan tinjunya dihantamkan ke arah Bram. Pukulan itu tidak memiliki energi yang besar, namun jika pukulan itu mengenai Bram maka itu bisa membuat tubuh Bram hancur seperti bubur. Sekarang Bram hanyalah orang biasa, sama sekali tidak sanggup menahan pukulan ini. Pelindung ketiga menyerang dengan serangan membunuh, dia sama sekali tidak memperdulikan hubungannya dengan Bram setelah bertahun-tahun bekerja di keluarga King bersama, benar-benar orang yang kejam. Au! Pada saat yang tepat, serigala salju meraung dan menggigit lengan pelindung ketiga dengan ganas. Ah! Pelindung ketiga berteriak kesakitan dan sosoknya yang tersandung langsung diterkam oleh serigala salju. Melihat hal ini, beberapa pelindung segera turun tangan dan menghantamkan tinjunya ke arah serigala salju. Serigala salju melepaskan gigitannya, lalu melompat ke udara dengan kaki belakangnya untuk menghindari serangan beberapa pelindung. Adik ketiga, kamu tidak apa-apa. Pelindung utama segera menarik pelindung ketiga untuk berdiri. Pelindung ketiga melihat tangannya yang berdarah seketika menjadi marah, aura pembunuhnya meningkat dan langsung menyelimuti Bram dan yang lainnya. Yuki dan Ellie bergegas maju, melindungi Bram di belakang mereka, sedangkan Helen melindungi Elena dengan erat. Hanya saja selain Yuki dan Ellie yang hanya bisa bertahan dalam beberapa serangan, Helen yang memiliki kemampuan kecil juga sepertinya tidak bisa menahan satu serangan. Sedangkan serigala salju tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan 5 Great Grandmaster dengan kekuatan seperti itu. Tapi walau begitu, tidak satupun dari mereka yang mundur. Dev sudah menerobos hingga tahap kritis saat ini, jika diganggu maka seluruh latihannya akan hancur, bahkan dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Bab 954. Bram, serahkan Dev sekarang juga, dan saya bisa tidak melukaimu mengingat hubungan kita di masa lalu, tapi jika kalian tidak tahu bersyukur maka jangan salahkan saya tidak segan-segan. Pelindung utama menatap Bram dan tatapan matanya dipenuhi ancaman. Kamu tidak perlu banyak bicara, saya tidak akan menyerahkan Dev kepada kalian. Bram berkata dengan tegas. Cari mati. Pelindung utama juga menjadi marah dan sosoknya mengarah ke arah Bram. Au! Serigala salju menerjang ke arah pelindung utama, bulu putih di sekujur tubuhnya bergidik dan memamerkan taringnya yang panjang. Binatang tidak tahu diri. Pelindung utama berdeham dan menghantamkan tamparannya ke arah serigala salju. Serigala salju menghindari tamparan dari pelindung utama dengan lincah, cakar-cakarnya yang tajam menebas bahu pelindung utama dengan ganas. Beberapa bekas sayatan terlihat, dan tatapan mata pelindung utama seketika dipenuhi dengan amarah. Dasar binatang, hari ini saya akan membunuhmu dan mengambil pil hewan buasmu. Pelindung utama mengepalkan tinjunya, cahaya yang menyilaukan menyatu di atas tinjunya dan angin kencang yang menakutkan mengarah ke arah serigala salju. Kakak pertama, saya akan membantumu. Pelindung ketiga yang digigit oleh serigala salju juga menyerang ke arah serigala salju. Ayo kita serang juga. Pelindung kedua melambaikan tangannya dan dua pelindung lain juga langsung menerjang ke arah Bram. Yuki dan Ellie yang melihat hal itu maju di saat bersamaan dan menghadang di depan Bram. Dua gadis kecil, tidak disangka kekuatan kalian lumayan juga. Melihat Yuki dan Ellie, pelindung kedua menyeringai dan raut wajahnya penuh penghinaan. Yuki dan Ellie tidak mengatakan apapun, dan langsung menyerang ke arah dua pelindung itu dengan wajah marah. Tidak tahu kemampuan diri sendiri. Pelindung kedua mengangkat tangannya dan langsung menamparkan Ellie hingga terhempas. Sosok Ellie yang masih berada di udara, ditangkap oleh pelindung keempat dan langsung disergap. Meskipun Ellie dan Yuki sudah mendapatkan kekuatan Bram, tapi mereka berdua tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertarungan, terutama melawan orang-orang yang sudah lama berada di ranah Great Grandmaster, baik dari pengalaman maupun kekuatan mereka masih kalah telak. Pelindung keempat menggendong Ellie sambil menarik nafasnya dengan kuat, aroma tubuhnya samar-samar mencapai hidungnya. Wangi sekali. Mata pelindung keempat berbinar, lalu berkata pada pelindung kedua, kakak kedua, kamu ini benar-benar tidak tahu berbelas kasihan ya, gadis secantik ini kalau sampai terluka oleh pukulanmu, mana bisa ditemukan lagi. Pelindung keempat berkata lalu memegang dagu Ellie dengan lembut dan tersenyum dengan mesum. Ellie menatap pelindung keempat dengan marah, namun dia tidak dapat bergerak karena dia sedang dikendalikan. Ellie. Bram yang melihat adegan itu menggertakkan giginya dengan marah, cepat lepaskan Ellie, lepaskan dia. Bram, tadi saya sudah memberimu kesempatan tapi kamu tidak mau, sekarang memintaku melepaskan orang, sudah terlambat. Pelindung keempat berkata dengan penuh kesombongan. Ellie, Helen yang memegang pedang panjang di tangannya langsung menikamkan pedang itu. Ke arah pelindung keempat, dia ingin menyelamatkan Ellie. Tapi siapa sangka, baru saja bergerak, pelindung kelima langsung bergerak dan menepis pedang yang ada di tangan Helen, lalu menarik Helen ke dalam pelukannya.
Kekuatan Helen terlalu berbeda jauh dengan orang-orang ini, sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan. Hahaha, adik kelima, kita masing-masing mengambil satu, dua gadis yang tersisa, biarkan saja kakak kedua dan yang lainnya berbagi. Pelindung keempat melihat pelindung kelima yang memeluk Helen, seketika tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu saya tidak akan segan-segan lagi. Pelindung kelima tersenyum dengan bejat dan matanya menatap lurus ke arah Helen yang ada di dalam pelukannya. Saat ini Helen sama sekali tidak panik, dia juga tidak melawan, sebaliknya dia menatap pelindung kelima dengan tatapan penuh cinta dan berkata dengan nada malu-malu, kamu jahat sekali, membuatku kesakitan. Melihat sikap Helen seperti itu, secara mengejutkan tatapan pelindung kelima perlahan-lahan menjadi kosong, diikuti dengan senyuman bagaikan orang bodoh yang air liurnya hampir mengalir keluar. Kamu masih tidak mau melepaskanku? Helen bertanya pada pelindung kelima. Bab 955. Pelindung kelima melepaskan Helen dengan patuh, sepasang matanya masih menatap lurus ke arah Helen. Apakah kamu menyukaiku? Helen bertanya sambil mengedipkan matanya pada pelindung kelima. Suka, pelindung kelima mulai mengangguk dan bergumam. Kalau kamu menyukaiku maka kamu harus mendengarkan perkataanku, sekarang kamu harus membunuh orang yang menangkap adikku. Helen berkata sambil menunjuk ke arah pelindung keempat. Baik, pelindung kelima tersenyum bodoh, dia berbalik lalu mengarah ke pelindung keempat. Adik kelima, adik kelima. Pelindung keempat melihat pelindung kelima yang berjalan ke arahnya merasakan ada yang tidak beres dan segera berteriak memanggilnya. Namun pelindung kelima seolah tidak mendengarnya dan tetap bergerak lurus ke arah pelindung keempat. Hus. Pelindung kelima melemparkan pukulannya ke arah pelindung keempat, kekuatannya yang luar biasa membuat deru angin yang menakutkan, dan langsung membuat suara dentuman di udara. Pelindung keempat yang menggendong Ellie menghindari serangan pelindung kelima. Adik kelima, bajingan, kamu gila ya? Pelindung keempat berteriak memakinya. Tapi pelindung kelima tetap tidak berhenti dan terus menyerang pelindung keempat. Pelindung keempat tidak berdaya dan hanya bisa melemparkan Ellie ke samping, lalu terus mencoba menahan serangan dari pelindung kelima. Ellie, kamu tidak apa-apa kan? Helen bergegas maju dan memapa Ellie berdiri. Saya baik-baik saja. Ellie menggelengkan kepalanya. Saat ini pelindung kedua yang sedang bertarung dengan Yuki, melihat pelindung keempat dan pelindung kelima yang bertarung berkata dengan marah, adik keempat, adik kelima, bajingan, apakah kalian berdua sudah gila, bertengkar demi perempuan? Pelindung kedua mengira kedua orang itu bertengkar karena memperebutkan wanita. Kakak kedua, adik kelima sudah gila, saya tidak tahu kenapa dia menyerangku. Pelindung keempat menahan serangan pelindung kelima dengan menyedihkan sambil berkata dengan lantang. Raut wajah pelindung kedua seketika tenggelam, dia menyatukan kedua tangannya dan gelombang energi yang bagaikan gunung besar mengalir ke arah Yuki. Raut wajah Yuki berubah dan bergegas mundur, namun pelindung kedua tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Yuki, sosoknya langsung melintas dan meraih pergelangan tangan pelindung kelima, dan mengendalikan pelindung kelima. Tatapan mata pelindung kelima kosong, seolah sedang dikendalikan tapi dia terus melawan seperti orang gila, sama sekali tidak mengenali siapapun. Kakak kedua, lihatlah adik kelima sudah gila bukan? Pelindung keempat berkata dengan wajah penuh marah. Bagaimana mungkin seseorang tidak marah saat diserang oleh saudaranya tanpa alasan yang jelas secara tiba-tiba? Pelindung kedua mengernyitkan keningnya tapi dia juga tidak tahu apa yang salah dengan pelindung kelima. Kakak pertama, cepat kemari dan lihat apa yang terjadi pada adik kelima. Pelindung kedua berkata pada pelindung utama. Saat ini pelindung utama dan pelindung ketiga sedang bertarung dengan serigala salju yang gesit tidak berhenti bergerak dan menyerang, namun menghadapi serangan dari dua orang Great Grandmaster tingkat 5, serigala salju jelas bukan lawannya, saat ini tubuh serigala salju sudah penuh dengan luka. Darah segar membuat bulunya yang seputih salju berubah menjadi warna merah, hanya saja serigala salju masih berjuang untuk bertahan, karena dia tahu jika dia sampai kalah sekarang, maka Bram dan yang lainnya pasti tidak akan bisa melawan mereka. Pelindung utama mendengar panggilan dari pelindung kedua langsung mengarahkan tamparannya ke kepala serigala salju merunduk dan mengarahkan cakarnya ke betis pelindung utama. Namun ini adalah jebakan dari pelindung utama, tamparan itu hanyalah gerakan tipuan dari pelindung utama, dia kemudian mengarahkan tendangannya dengan ganas. Tendangan itu tepat mengenai tubuh serigala salju dan membuat serigala salju yang besar itu terlempar lalu menghantam tanah dengan keras. Snowy. Melihat hal itu, Yuki dan yang lainnya bergegas menghampiri, melihat tubuh serigala salju yang babak belur dan penuh luka mata mereka menjadi basah. Saat ini, pelindung utama tidak memperdulikan serigala salju yang terhempas, dia langsung menghampiri pelindung kelima. Bab 956.
Melihat tatapan mata pelindung kelima yang kosong, dan tubuhnya yang tidak berhenti meronta, pelindung utama menyatukan jari-jarinya dan cahaya keemasan muncul dari ujung jarinya, lalu cahaya keemasan itu dijentikkan pada kening pelindung kelima. Cahaya keemasan itu langsung memasuki kepala pelindung kelima, dan pelindung kelima yang meronta-ronta menjadi tenang, sepasang matanya yang tadinya kosong mulai berwarna. Kakak pertama, kenapa kalian menatapku seperti ini? Pelindung kelima bertanya dengan sedikit cemas saat melihat pelindung lainnya menatapnya dengan tatapan aneh. Kamu sudah terserang teknik pesona, kamu bahkan tidak tahu, sudah berapa kali saya katakan pada kalian semua, saat sedang berada dalam misi jangan memikirkan tentang wanita. Pelindung utama berteriak dengan wajah serius pada pelindung kelima. Perkataan itu membuat pelindung kelima dan pelindung keempat menundukkan kepalanya, di antara 5 orang itu, mereka berdua adalah yang paling bernafsu, dan karena hal itulah pelindung kelima bisa terserang oleh teknik pesonanya Helen. Sialan, wanita jalang ini berani menjebakku, saya akan membunuhnya. Pelindung kelima yang dipermalukan menjadi sangat marah, dia tidak menyangka dia akan terjebak oleh Helen. Pelindung utama menghentikan pelindung kelima, lalu menatap Bram dan yang lainnya. Saat ini Bram sedang membawa Yuki dan yang lainnya untuk membalut luka serigala salju yang semakin lama semakin lemah. Snowy, kamu harus bertahan, bertahanlah. Yuki berlinang air mata, cahaya merah lembut mulai muncul di tangannya dan mahaya merah. Itu membungkus serigala salju dengan erat. Ellie, Elena, Helen dan yang lainnya juga tidak dapat menahan air mata mereka saat melihat serigala salju yang terluka seperti ini. Bahkan sepasang mata Bram juga menjadi memerah, selama beberapa waktu ini mereka sudah menjalin hubungan yang dekat dengan serigala salju. Bram, serahkan Dev sekarang, saya bisa memberikan kalian satu kesempatan untuk tetap hidup. Pelindung utama menatap Bram dan berkata dengan suara sedingin es. Sepasang mata Bram memerah, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, jangan bermimpi, kecuali kami semua mati, kalian tidak akan pernah bisa menginjakkan satu langkah pun ke dalam villa ini. Meskipun Bram sudah kehilangan kekuatannya, tapi saat ini aura yang ada pada tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan saya. Pelindung utama menyipitkan sepasang matanya. Saat suara itu jatuh, pelindung kelima melompat dengan tidak sabar dan menyerang ke arah Helen. Helen baru saja menjebaknya dan itu membuat dia merasa sangat dipermalukan. Pelindung kedua, pelindung ketiga dan pelindung keempat juga menyerang bersama. 4 orang itu memiliki energi yang sangat kuat dan langsung mengepung Bram dan yang lainnya, tidak menyisakan jalan untuk mundur. Adik, kalau saya mati, kamu jangan sampai ditangkap oleh orang-orang ini, hidupmu akan lebih buruk dari kematian. Helen menyerahkan belatinya kepada Elena. Elena memegang belati itu dan menganggukkan kepalanya, tatapan matanya penuh tekad, dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini menangkapnya hidup-hidup. Helen melirik Elena sekali lagi lalu menghunuskan pedangnya sendiri, dia berbalik lalu mengarah ke arah pelindung kelima. Saat ini Helen sudah siap mati, dia tidak takut mati, dia hanya berharap bisa menggunakan nyawanya untuk memberikan Dev sedikit waktu. Namun sebelum Helen bisa mencapai pelindung kelima, dia sudah terlempar oleh energi yang sangat kuat dan terhempas di depan Elena. Kakak. Elena berjongkok, dan terus menyeka darah dari sudut mulut Helen. Ellie melihat Elena yang sedang memuntahkan seteguk darah, tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan, setelah berteriak marah, dia langsung menyerang ke arah beberapa pelindung itu. Bam! Dengan hasil yang sama, tubuh Ellie terlempar ke belakang oleh energi yang menakutkan sebelum sempat mencapai beberapa pelindung itu. Setelah menyemburkan seteguk darah, tubuh Ellie menghantam tanah dengan keras dan langsung membuat sebuah lubang yang dalam di tanah itu. Ellie. Bram maju dan memeriksa luka-luka Ellie. Bab 957. Saat ini, hanya Yuki yang masih berjongkok di depan serigala salju dan tidak berhenti mengobati luka serigala salju. Serigala salju perlahan-lahan berdiri namun luka di tubuhnya masih berdarah. 1 orang dan seekor serigala menghadapi 5 Great Grandmaster. Yuki menatap Helen dan Ellie yang terluka parah, tatapan matanya dipenuhi dengan api kemarahan, tubuh Yuki kemudian diselimuti oleh api yang membuat dia terlihat seperti manusia api. Tidak lama kemudian, api itu terlepas dari tubuh Yuki dan berubah menjadi seekor burung phoenix di udara, dan tidak berhenti melayang di atas kepala Yuki. 5 pelindung yang melihat hal ini membelalakkan mata mereka dan penuh dengan keterkejutan. Snowy, selanjutnya bergantung pada kita berdua. Yuki membelai kepala serigala salju dengan lembut. Serigala salju seolah memahami perkataan Yuki dan terus menganggukkan kepalanya. Yuki mengeluarkan belatinya dan membuat sayatan di tangannya, darah terus mengalir keluar lalu dia mendekatkan tangannya pada mulut serigala salju. Serigala salju mengangkat kepalanya dan melirik Yuki, lalu menjulurkan lidahnya dan menjilat darah yang mengalir dari tangan Yuki. 5 pelindung itu tampak bingung dan tidak mengerti apa yang Yuki lakukan.
Setelah menjilat darah Yuki, sepasang mata serigala salju perlahan-lahan berubah menjadi merah. Au! Serigala salju itu melonglong pada langit dan seluruh bulu pada tubuhnya bergidik. Semuanya hati-hati, gadis ini sedikit aneh. Pelindung utama segera berpesan kepada para pelindung lainnya. Pelindung lainnya segera mengangguk, lalu 5 orang itu menyerang ke arah Yuki dan serigala salju secara bersamaan. Phoenix api di atas kepala Yuki meraung lalu mengepakkan kedua sayapnya ke arah 5 pelindung. Serigala salju memamerkan gigi taringnya dan melompat. Adik kedua, kamu pimpin yang lainnya untuk menyerang gadis itu, serahkan saja binatang itu padaku. Setelah selesai berkata, pelindung utama langsung melayangkan tamparannya pada serigala salju. Pelindung kedua mengangguk lalu menyerang Yuki bersama pelindung lainnya. Phoenix api yang berada di udara mengibarkan sayapnya dan sebuah bola api menghadang tepat di depan keempat pelindung. 4 pelindung yang melihat hal itu segera menepuk tangannya dan menyatukan telapak tangan mereka untuk membentuk sebuah dinding angin, mencegah kobaran api itu maju. Segera setelah itu 4 pelindung itu kembali melompat dan menyerang bersamaan lagi, angin, yang menakutkan terus menghantam ke depan dan mulai membentuk tornado, dan tornado itu mengelilingi Phoenix api. Api di tubuh Phoenix api mulai tertiup oleh tornado itu dan akhirnya Phoenix api menghilang tanpa jejak. Saat ini raut wajah Yuki menjadi sangat pucat, dia menggertakkan giginya dan sepasang matanya terbuka lebar, lalu api pada tubuhnya mulai muncul lagi. Namun sebelum api di tubuh Yuki terbentuk, aura menakutkan dari 4 pelindung itu menyelimuti Yuki dan aura yang menghantam tubuh Yuki membuat api di tubuh Yuki langsung padam dan seluruh tubuhnya terhempas ke tanah. Walau dengan tubuh roh api, Yuki tidak akan bisa menghadapi 2 serangan dari 4 orang Great Grandmaster sekaligus, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Di sisi lain, serigala salju yang mengganas tidak berhenti menyerang pelindung utama, walau pelindung utama menghantamkan pukulan kepadanya, serigala salju juga tidak menghindar lagi, dia langsung menghantamkan cakarnya ke dada pelindung utama. Serigala salju berniat menggunakan nyawanya untuk diganti dengan nyawa, saat pukulan pelindung utama mengenai tubuh serigala salju dan menerbangkannya, cakar dari serigala salju juga menyayat dada pelindung utama. Jika bukan karena pelindung utama memiliki tubuh fisik yang kuat, cakaran serigala salju itu pasti sudah merobek dadanya. Sekarang, hanya tersisa Bram dan Elena yang masih berdiri tegak, melihat beberapa orang yang tergeletak di lantai, tubuh Bram gemetar karena marah. Di sisi lain, Elena menghunuskan belati dan matanya berlinang air mata, Paman Bram, kalau begitu saya akan mendahuluimu, jika ada kehidupan mendatang saya pasti akan membalas jasamu yang sudah merawatku. Bab 958. Bram menatap Elena, dia tidak berusaha menghentikannya dan hanya memejamkan sepasang matanya dengan tidak berdaya, dia tahu, saat ini, bunuh diri mungkin merupakan jalan terbaik bagi Elena. Namun saat Elena hendak bunuh diri dengan belatinya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berisik dan tanah yang bergetar. Bunuh. Raungan yang tidak terhitung jumlahnya terdengar, dan kemudian, Yansen serta Fata terlihat membawa ribuan orang untuk mengepung. Orang-orang ini mengepung seluruh villa dan membentuk tembok manusia di area villa. Beberapa pelindung melihat orang-orang yang tiba-tiba muncul seketika tertawa. Bagi mereka, orang-orang ini bahkan tidak sebanding dengan semut. Lindungi Tuan Dev, jangan biarkan satupun dari mereka masuk ke dalam villa. Yansen menatap beberapa pelindung itu dengan marah, lalu berteriak dengan kuat. Lindungi Tuan Dev, lindungi Tuan Dev. Ribuan orang yang memegang senjata di tangannya mulai berteriak keras. Sekelompok orang yang tidak tahu batas kemampuan sendiri. Pelindung utama menyipitkan matanya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Sebuah energi yang besar langsung melumpuhkan belasan orang yang ada di depannya dan membuat mereka terhempas. Saat berada di udara tubuh belasan orang ini tidak dapat menahan tekanan dari energi itu dan langsung meledak. Darah segar bercampur anggota tubuh yang hancur membuat area itu bersimbah darah. Melihat adegan itu, raut wajah semua orang berubah drastis, Yansen dan Fata juga gemetar tapi tidak satupun dari mereka mundur. Kalian sebaiknya segera minggir, saya tidak ingin melakukan lebih banyak pembunuhan hari ini. Pelindung utama melihat orang-orang itu tetap tidak mau mundur, raut wajahnya menjadi dingin. Meskipun orang-orang itu menunjukkan ketakutan dalam wajah mereka tapi tidak satupun dari mereka mundur, mereka semua menggertakkan giginya dan berdiri diam. Baiklah kalau begitu saya mau lihat apakah kalian yang keras kepala ini lebih keras dibandingkan tinjuku. Pelindung utama mengamuk dan menghantamkan pukulannya ke udara. Bam! Suara guntur yang meledak diikuti oleh belasan orang yang memblokir pintu masuk villa langsung terjatuh dalam genangan darah, namun segera ada orang yang kembali memblokir pintu lagi. Sialan, serang. Pelindung utama yang melihat ini langsung berteriak. Sebagai Great Grandmaster, bagaimana mungkin dia bisa dihentikan oleh sekelompok ahli bela diri yang tidak ada apa-apanya?
Segera, 5 pelindung memancarkan aura dari tubuh mereka secara bersamaan, aura yang menakutkan itu menyebar dan langsung menyelimuti radius ratusan meter. 5 orang itu tidak menyerang, hanya dengan aura seperti ini tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Di hadapan 5 orang Great Grandmaster jangankan 1000 ahli bela diri yang berkekuatan kecil, walau 10.000 juga sama sekali tidak ada gunanya, mereka hanya akan mengulur sedikit waktu. Bunuh mereka. Yansen menggertakkan giginya, dia tahu kekuatan jawannya dan tahu dia pasti akan mati, tapi dia tidak merasa takut ataupun berniat mundur sama sekali. Walau dia hanya bisa mengulur waktu 1 menit untuk Dev, itu juga sudah cukup. Bunuh. Semua orang berteriak keras dan menerjang ke arah 5 pelindung itu. Namun sayangnya, orang-orang ini bahkan tidak bisa menerjang ke hadapan 5 pelindung itu, sebelum mereka bisa menyentuh lawan mereka, nyawa mereka sudah melayang akibat tekanan aura lawan mereka yang begitu mengerikan. Tapi orang-orang di belakang mereka masih maju dengan senjata mereka, tidak ada satupun yang mundur, walau tahu mereka pasti akan mati, mereka tetap maju dengan berani. Tidak lama kemudian, darah membanjiri area depan villa dan mayat-mayat bertumpuk menjadi sebuah bukit. Pembunuhan massal seperti ini membuat 5 pelindung mulai merasa sedikit merinding, tapi mereka sama sekali tidak berhenti, mereka datang untuk membawa Dev, itu adalah perintah langsung dari Navin dan mereka harus menyelesaikannya. Melihat mayat-mayat yang memenuhi tanah, mata Bram memerah, dia menoleh melihat ke arah villa. Dev, ada begitu banyak orang yang rela mati demimu, hidupmu benar-benar tidak sia-sia. Orang yang mati semakin lama semakin banyak, bau darah yang menyengat dan burung gagak yang tidak terhitung jumlahnya muncul dan menghalangi sinar matahari. Dalam sekejap langit menjadi gelap tapi pembunuhan massal itu tetap berlanjut. Bab 959. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar dengan terang dari dalam villa, cahaya keemasan yang menyilaukan langsung membubarkan burung gagak yang memenuhi langit, dan banyak di antara burung-burung ini yang jatuh ke tanah setelah terkena cahaya keemasan ini. Melihat cahaya keemasan yang menyilaukan itu, semua orang berhenti. Bruak. Tiba-tiba seluruh tanah berguncang, diikuti sebuah lubang besar yang menembus atap villa, tubuh Dev perlahan-lahan melayang ke udara. Seluruh tubuh Dev diselimuti oleh cahaya keemasan, seperti makhluk abadi yang turun dari langit. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini, mereka mendongak dan melihat Dev yang melayang di udara. Kakak pertama, ini. Pelindung kedua melihat Dev yang berada di tengah udara saat ini tidak tahu harus berbuat apa. Anak itu sudah berhasil menerobos. Pelindung utama mengernyitkan keningnya, saudaraku, ayo serang, kita tidak boleh membiarkan dia menerobos sepenuhnya. Pelindung utama berkata lalu menghentakkan kakinya dan tubuhnya langsung terangkat ke udara, diikuti dengan tinjunya yang mengeluarkan energi berwarna putih yang terlihat dengan mata telanjang. Energi ini seperti bola meriam yang melesat dan menghantam tubuh Dev dengan ganas. Bruak-brak-brak. Setelah suara ledakan yang memekakkan telinga, Dev yang terbungkus oleh cahaya keemasan tetap tidak bergerak, dia tetap melayang di udara, pukulan dari pelindung utama sama sekali tidak melukai Dev. Pelindung utama yang melihat itu mengepalkan tinjunya dan berteriak marah, semburan cahaya berkumpul di tinjunya yang besar dan aura yang menakutkan itu langsung menghantam. Aura di tubuh pelindung utama sudah berada di puncak, dan dia menghantamkan tinjunya ke arah dada Dev. Namun saat tinju pelindung utama akan menghantam dada Dev, tiba-tiba Dev membuka matanya dan 2 cahaya keemasan terpancar dari mata Dev, diikuti oleh kekuatan spiritual yang begitu menakutkan menyeruak. Bam! Pelindung utama dapat merasakan angin kencang yang menyapu ke arahnya dan sebuah aura yang tidak tertandingi kekuatannya menekan ke arahnya. Aura di tubuh pelindung utama seketika hilang karena tekanan aura menakutkan itu, sedangkan tubuh pelindung utama langsung terhempas dan menghantam tanah dengan keras, membuat sebuah lubang sedalam belasan meter di tanah. Dada pelindung utama menjadi cekung, tulang rusuknya jelas patah dan raut wajahnya menjadi sangat pucat, darah segar mulai mengalir dari sudut mulutnya. Kakak pertama. Beberapa pelindung yang melihat hal itu bergegas menghampiri dan memapah pelindung utama. Sedangkan Dev yang berada di udara perlahan-lahan turun, saat dia melihat dengan jelas genangan darah di tempat itu, raut wajahnya menjadi sangat dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya menyelimuti seluruh perumahan bumi indah. Dev. Puan Dev. Bram dan Yansen serta yang lainnya melihat Dev sudah selesai mengasingkan diri dan sudah berhasil menerobos merasa sangat bahagia. Sedangkan tatapan Dev tertuju pada Yuki, Ellie, Helen dan yang lainnya yang tergeletak di lantai. Dan aura pembunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Yuki dan yang lainnya dipapah berdiri oleh orang, meskipun mereka terluka berat tapi tidak mengancam nyawa mereka. Kalian baik-baik saja, kan? Dev melambaikan tangannya dan 3 semburan kekuatan spiritual langsung masuk ke tubuh Yuki dan yang lainnya. Masih tidak akan mati, syukurlah kamu sudah bangun. Yuki berkata sambil tersenyum dengan raut wajahnya yang pucat.
Dev, cepat lihat Snowy, dia sudah hampir mati. Ellie berkata pada Dev. Meskipun dirinya terluka parah, tapi dia masih mengkhawatirkan keselamatan serigala salju. Serigala salju menatap serigala salju yang terbaring di tanah, dengan keadaan penuh luka dan sekarat, dia berjongkok lalu membelai kepala serigala salju dengan lembut. Aliran kekuatan spiritual memasuki tubuh serigala salju, dan Dev mengernyitkan keningnya. Organ dalam serigala salju sudah hancur dan tidak bisa diselamatkan lagi. Serigala salju menatap Dev dan melonglong 2 kali, seolah dia tahu dia akan segera mati, dia membuka mulutnya dan sebutir kristal bening keluar dari mulutnya. Bab 960. Dev tahu ini adalah pil hewan buas dari serigala salju. Di saat serigala salju ini memuntahkan pil hewan buas, dia perlahan-lahan memejamkan matanya dan tidak bernafas lagi. Mata Dev memerah, dia perlahan-lahan mengambil pil hewan buas yang masih hangat dan tatapan matanya menatap pelindung utama dan yang lainnya dengan berkobar. Tuan Dev, orang-orang kita, orang-orang kita. Yansen berjalan ke sisi Dev, suaranya tercekat dan dia tidak bisa membendung isak tangisnya. Mayat-mayat yang berserakan di tanah, banyak di antara mereka yang merupakan saudara seperjuangan Yansen selama bertahun-tahun, ini membuat Yansen yang merupakan seorang pejuang tidak bisa menahan tangisnya. Dev Pundak Yansen, saya akan menggunakan darah 5 bajingan ini untuk memberi penghormatan kepada saudara kita. Setelah Dev selesai bicara, dia berjalan menuju ke arah 5 pelindung, aura pembunuh di tubuhnya seketika mengunci 5 pelindung itu. Beberapa pelindung itu merasakan aura pembunuh yang menakutkan dari tubuh Dev, dan raut wajah mereka seketika menjadi suram. Siapa yang mengirim kalian kemari? Dev berjalan ke hadapan 5 pengurus dan bertanya dengan suara sedingin es. Dev, mereka adalah orang dari keluarga King. Bram yang berada di belakang berteriak. Mendengar kata orang dari keluarga King, mata Dev berkedut beberapa kali, dia menggertakkan giginya, pada akhirnya saya akan bertarung dengan keluarga King, hari ini saya akan menjadikan kalian berlima sebagai pembuka jalan. Dev, kami tidak berniat melukai orang, hanya ingin membawamu pergi ke kediaman keluarga King, kalau sekarang kamu ikut dengan paru bersama kami tidak akan menyerangmu. Pelindung utama menatap Dev dengan erat dan berkata, pergi. Cahaya keemasan di tubuh Dev seketika muncul, aura yang menakutkan mulai meledak dengan mengerikan, hari ini tidak satu pun dari kalian bisa pergi dari sini, saya menginginkan nyawa kalian. Melihat tekad membunuh Dev, raut wajah pelindung utama berubah menjadi serius, nanti kita serang secara bersamaan, jika tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, maka bunuh saja dia, anak ini tidak boleh dibiarkan. Beberapa pelindung lainnya mengangguk dan meledakkan aura di tubuh mereka secara bersamaan. Di saat bersamaan, 5 pelindung berteriak marah, dan 5 buah energi yang kuat keluar dari tangan mereka, 5 energi itu saling bersilangan dan secara mengejutkan berubah menjadi seekor naga yang berwarna-warni, setelah auman naga yang bergema di langit, naga itu langsung menyerang ke arah Dev. Namun saat 5 orang itu menyerang Dev secara bersamaan, mereka menyadari sosok Dev sudah menghilang, dan 5 orang itu tercengang. Detik berikutnya, sosok Dev muncul di hadapan pelindung utama dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah pelindung utama. Hari ini, saya akan membuat hidup kalian lebih buruk daripada kematian. Sebuah pukulan yang sangat ganas menghantam, pelindung utama yang melihat itu segera menahan pukulan itu dengan panik. Bam! 2 tinju itu bertabrakan, pergelangan tangan pelindung utama langsung menjadi bengkok dan tulang-tulang di tangannya langsung hancur. Pelindung utama terkejut dan sosoknya segera mundur, karena dia bisa merasakan pukulan Dev cukup untuk mematahkan semua tulang dalam tubuhnya, kalau dia terlambat mundur maka dia akan menjadi genangan lumpur. Serang! Beberapa pelindung lainnya yang melihat hal itu langsung menyerang Dev bersamaan. Dev mengulurkan tangan kanannya, pedang naga muncul di tangan Dev, dan saat ini cairan berwarna keemasan mengalir di atas bilah pedang naga. Ini adalah darah Dev saat ini sudah berubah menjadi berwarna emas. Saat pedang naga muncul, cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi seluruh langit. Teknik pedang 9 bayangan, energi pedang bagaikan pelangi. Dev memegang pedang naga dan mulai melakukan teknik pedang 9 bayangan yang pelajari dari Ichiro Watanabe. Di saat bersamaan, sosok Dev mulai terpecah menjadi 2, lalu menjadi 4, dan pada akhirnya 4 bayangan itu ditambah dengan sosok asli Dev, memunculkan 5 sosok Dev yang terlihat sama persis di hadapan 5 pelindung. Kelima sosok itu mengangkat pedang naga secara bersamaan, dan aura yang menakutkan terpancar dari pedang itu. Dalam keadaan tidak berdaya, 4 pelindung itu harus bertarung 1 lawan 1, menuju ke 4 sosok Dev yang sama persis, sementara sosok asli Dev bertarung melawan pelindung utama. Bab 961. Pedang itu menebas dengan ganas, aura yang menakutkan menyelimuti pelindung utama yang saat ini sudah terluka, dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan serangan menakutkan dari Dev lagi. Sah!
Sebuah cahaya keemasan melintas, pelindung utama merasa tubuhnya menjadi ringan dan saat menoleh dia mendapati kedua tangannya sudah dipotong secara bersamaan. Setelah beberapa saat kemudian, darah segar tidak berhenti mengalir dari tangannya yang terputus dan rasa sakit yang luar biasa juga terasa. Ah! Pelindung utama berteriak kesakitan. Teriakan pelindung utama membuat beberapa pelindung itu terkejut. Melihat kakak pertama mereka terluka, beberapa pelindung menjadi marah dan menghantamkan pukulan mereka dengan keras pada bayangan Dev yang ada di hadapan mereka. Meskipun mereka adalah bayangan dari Dev, tapi berbeda dengan Ichiro Watanabe yang hanya menggunakannya untuk mengecoh lawan, bayangan Dev juga sama kuatnya walau tidak sekuat sosok aslinya tapi setidaknya berada setingkat dengan Grandmaster. Pedang yang diayunkan oleh bayangan ini berhasil dihindari oleh beberapa pelindung lainnya yang kemudian menghantamkan tinju mereka ke arah bayangan itu. Empat bayangan itu hancur lalu menghilang sementara Dev berdiri tanpa cedera sedikit pun di hadapan pelindung utama, dan menatap pelindung utama yang berteriak kesakitan dengan dingin. Kakak pertama. Empat pelindung lainnya bergegas menghampiri dan membantu pelindung utama menghentikan pendarahannya. Kalian cepat bubar, kekuatan anak ini jauh melebihi bayanganku, kita harus memberitahukan hal ini kepada kepala keluarga. Pelindung utama menyuruh mereka pergi, dan berniat menahan Dev di sini sampai dia mati. Kakak pertama, kalau mau pergi kita juga harus pergi bersama. Beberapa pelindung lainnya membantu pelindung utama dan tubuh mereka hendak melesat ke udara. Mereka tidak berencana bertarung lagi dengan Dev. Saya sudah bilang, kalian semua akan mati di sini. Dev mengangkat pedang naga di tangannya, teknik pedang 9 bayangan, pedang membelah air. Energi pedang yang menakutkan langsung menyelimuti beberapa pelindung, disusul oleh kilatan cahaya keemasan yang langsung mengenai tebasan pedang itu. Energi pedang yang menakutkan langsung membelah tubuh pelindung kelima, seluruh tubuhnya terbagi menjadi dua bagian, dan darah segar bercampur dengan organ dalamnya berhamburan di udara. Adik kelima, beberapa pelindung berteriak dalam kesedihan. Kalian, bawa kakak pertama pergi, saya akan menahannya. Pelindung kedua yang melihat itu berbalik lalu menghantamkan tinjunya ke arah Dev. Melihat pelindung kedua yang menyerangnya, Dev tidak menghindar, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar dan sisik-sisik keemasan tiba-tiba muncul, sisik-sisik ini terlihat tumbuh dari kulitnya sama seperti saat dia mengasingkan diri. Tidak lama kemudian, seluruh tubuh Dev terbungkus oleh sisik-sisik ini seolah dia mengenakan baju besi. Bam! Pelindung kedua menghantamkan tinjunya ke tubuh Dev dengan keras dan membuat tubuh pelindung kedua terpental oleh daya momentum, sedangkan Dev tidak bergerak sedikitpun. Tidak tahu batas kemampuan sendiri. Dev mendengus dingin, sosoknya melompat tinggi lalu mengarahkan tendangan ke dada pelindung kedua dan langsung menginjaknya. Tubuh pelindung kedua menghantam tanah dengan keras, diikuti dengan suara tulang retak dan pelindung kedua memuntahkan darah segar, bercampur dengan organ-organ dalamnya yang hancur. Pelindung kedua menatap Dev, seolah hendak mengatakan sesuatu namun tidak satu kata pun berhasil diucapkan, dia langsung menundukkan kepalanya dan tidak bernafas lagi. Kakak kedua. Pelindung ketiga yang melihat itu berteriak keras, dia langsung berbalik dan melayangkan tendangannya ke punggung Dev saat Dev sedang menginjak tubuh pelindung kedua. Bam! Setelah suara dentuman yang keras, pelindung ketiga menabrak tubuh Dev dengan keras, namun Dev tetap tidak bergerak, sebaliknya tubuh pelindung ketiga langsung terpental ke belakang. Dev perlahan berbalik dan menatap pelindung ketiga dengan tatapan tajam itu membuat pelindung ketiga terus melangkah mundur. Tubuh emas Dev yang tidak bisa hancur juga sudah menjadi semakin kuat seiring dengan peningkatan ranahnya, sekarang untuk menghancurkan tubuh fisik Dev bukan lagi hal yang mudah. Bab 962. Dev, kami adalah orang dari keluarga King, kamu tahu keluarga King, sekarang jika kamu membunuh kami semua, maka keluarga King pasti tidak akan mengampunimu. Pelindung ketiga menatap Dev dengan tatapan yang benar-benar takut. Keluarga King. Dev mendengus, saya tidak hanya akan membunuh kalian semua, saya juga akan melenyapkan seluruh keluarga King. Setelah selesai berkata, Dev menghunuskan pedangnya, dan energi pedang yang sangat besar itu langsung merobek pelindung ketiga menjadi daging cincang, bahkan satu potong daging utuh pun tidak terlihat. Pelindung utama menoleh dan melihat adegan itu, meskipun hatinya merasa sangat sedih, tapi dia sudah ketakutan sejak tadi, dia dibantu oleh pelindung keempat dan berusaha melarikan diri dengan putus asa. Sosok Dev melintas dan dalam sekejap sudah berada di hadapan pelindung utama, menghalangi jalan kedua orang itu. Dev, kami bukan datang untuk membunuhmu, kepala keluarga hanya meminta kami untuk membawamu pergi ke keluarga King, bukan ingin membunuhmu, kamu jangan salah paham, pelindung utama melihat Dev yang berlumuran darah di hadapannya segera menjelaskan. Saya tahu kalian bukan datang untuk membunuhku, Dev berkata dengan dingin, tapi saya ingin membunuh kalian, apa kamu sudah melihat tumpukan mayat itu? Mereka semua adalah saudaraku. Dev, kamu.
Pelindung utama masih ingin mengatakan sesuatu tapi cahaya dari pedang naga yang ada di tangan Dev melintas. Kepala pelindung keempat yang berada di samping pelindung utama seketika terbang ke udara, darah segar menyembur keluar dan menyemprot ke tubuh pelindung utama. Great Grandmaster tingkat 5, mati dalam satu tebasan. Pelindung utama tidak berani percaya, kekuatan seperti apa yang sebenarnya dimiliki oleh Dev, lantas Dev bukan menembus ranah Great Grandmaster, melainkan Master Guru. Tingkatan yang sudah bisa memindahkan gunung dan lautan, membalik awan dan hujan. Tapi usia Dev masih terlalu muda. Sekarang giliranmu. Pedang naga yang ada di tangan Dev menunjuk pada pelindung utama. Dev, kamu terlalu menggertak. Kedua lengan pelindung utama sudah patah, saat ini dia sudah tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup, dia menarik nafasnya dalam-dalam, dan tubuh pelindung utama mulai membengkak seperti balon udara. Pelindung utama hendak meledakkan diri. Pada akhirnya dia akan mati, jadi dia akan meledakkan diri untuk mati bersama dengan Dev. Tubuh pelindung utama semakin membesar, sepasang matanya membulat bagaikan lonceng tembaga dan wajahnya memerah. Dev, cepat mundur. Bram berteriak sekuat tenaga dan wajahnya terlihat panik. Seorang Great Grandmaster jika meledakkan diri maka daya ledaknya sebanding dengan sebuah bom. Tapi Dev sama sekali tidak bergeming, dia menyimpan pedang naga di tangannya dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Dev yang tidak suka merokok, berharap sebatang rokok itu bisa menghilangkan stresnya. Mayat yang memenuhi tanah itu semua mati demi dirinya, meskipun dia sudah membunuh 5 pelindung itu tapi orang-orang ini juga tidak dapat hidup kembali. Melihat Dev yang tidak melarikan diri malah terlihat begitu santai, tubuh pelindung utama kembali membengkak dengan ganas lagi. Dev dengan sebatang rokok di mulutnya mulai memancarkan cahaya keemasan dari tubuhnya, sisik-sisik kembali tumbuh di tubuhnya dengan cepat dan membungkus Dev dengan rapat. Dev, matilah kamu. Tubuh pelindung utama sudah mencapai batasnya. Bam! Sebuah suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar, seluruh perumahan Bumi Indah, bahkan seluruh kota surau dapat merasakan suara ledakan itu. Sebuah awan berbentuk jamur membumbung tinggi di langit dan terlihat jelas dari jarak jauh. Sejumlah orang mendongakkan kepala ke langit dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dev. Bram berteriak keras lalu berjuang untuk berlari menghampiri. Puan Dev. Yansen dan Fata juga segera berlari untuk menghampiri. Namun saat asap itu menghilang, beberapa orang yang berlari menghampiri menemukan Dev masih berdiri tegak di tempatnya, dan asap rokok masih mengepul dari mulutnya. Cahaya keemasan dari tubuhnya menghilang dan Dev membuang rokok yang ada di mulutnya lalu menoleh ke arah Bram. Paman Bram, saya baik-baik saja. Bab 963. Bram melangkah maju dengan semangat dan memeluk Dev. Hahaha, Dev, sangat bagus, asalkan kamu terus berkultivasi maka Nona akan segera bisa melihat cahaya matahari lagi. Paman Bram, kita tidak bisa tinggal di sini lagi, ayo berganti tempat. Dev tahu, sekarang keluarga King sudah mengetahui tempat ini dan Bram sudah tidak mungkin menjalani hari tuanya di kota surau, jadi mereka harus berganti tempat. Kemana kita akan pergi? Tanya Bram. Lembah pengobatan. Saat ini bagi Dev, tempat yang paling aman hanyalah lembah pengobatan. Setelah Dev berpesan kepada Yansen dan Fata untuk mengurus masalah di kota surau, dia membawa Bram, Yuki dan yang lainnya pergi ke lembah pengobatan. Saat ini, Yuki, Ellie dan Helen semuanya terluka, mereka harus memulihkan diri di lembah pengobatan. Segera setelah Dev dan yang lainnya tiba di lembah pengobatan, Alfred langsung mengatur orang untuk segera mengobati cedera Yuki dan yang lainnya. Bram kemudian mengeluarkan undangan pelatihan dan menyerahkannya kepada Dev. Dev, pelatihan kali ini pasti akan sangat berbahaya, jadi berhati-hatilah. Bram menatap Dev dengan penuh kekhawatiran. Paman Bram, tenang saja, dengan kekuatanku saat ini, para generasi muda itu tidak bisa menandingiku, apalagi dengan statusku sebagai pejabat sekarang, mereka tidak akan berani menyerangku terang-terangan. Dev menerima undangan itu dan berkata dengan penuh percaya diri. Aduh, kamu memang masih terlalu muda, dunia bela diri jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan, berhati-hatilah. Bram menepuk pundak Dev. Saya tahu, kalau begitu saya akan menitipkan Yuki dan yang lainnya untuk dijaga oleh Paman Bram. Setelah berpesan, Dev meninggalkan lembah pengobatan dan menuju ke kota Gama. Masih ada 1 hari sebelum pelatihan dimulai, Dev harus segera sampai di kota Gama. Keluarga King. Masih ada 1 hari sebelum pelatihan dimulai, saat ini semua klan dan keluarga bela diri di kota Gama sangat antusias, karena mereka tahu tempat pelatihan diadakan kali ini merupakan makam kaisar berusia ribuan tahun dan harta karun apa yang ada di dalam, bahaya apa yang ada di dalam, tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi di dalam makam kaisar ini pasti dipenuhi dengan jebakan dan bahaya, meskipun begitu. Mereka tahu dengan hasil yang tinggi, pasti ada resiko tinggi yang harus dihadapi.
August, kekuatanmu tampaknya bertambah banyak kali ini. Navin menatap August yang ada di depannya dan berkata dengan wajah gembira. Ayah, semua ini berkat guru yang mengajariku dengan baik. Awalnya guru berencana membiarkan saya menyelami pelatihan, dan setelah tahun baru sudah bisa mencapai puncak dari ranah Great Grandmaster, tapi kepulanganku kali ini sepertinya akan membuat hal itu tertunda sementara waktu. Kata August. Anak bodoh, tempat pelatihan kali ini merupakan makam kaisar berusia ribuan tahun, pasti banyak harta karun dan sumber daya di dalamnya. Setelah keluarga King mendapatkan semua itu, maka saya akan menggunakan sumber daya itu untuk mendorongmu ke tingkat puncak ranah Great Grandmaster, bahkan hingga ranah Master Guru. Tampaknya kamu akan menjadi orang pertama di generasi seusiamu yang berhasil mencapai ranah Master Guru. Navin berkata dan menatap August dengan penuh kasih sayang. Ayah, jangan khawatir, asalkan saya berpartisipasi dalam pelatihan maka semua harta karun dan sumber daya itu akan menjadi milik keluarga King. August berkata dengan penuh percaya diri dan angkuh. Namun dia memang memiliki kemampuan untuk menjadi sombong, dia masih muda dan sudah berhasil mencapai tingkat ketujuh dari ranah Great Grandmaster, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh banyak orang, dan kekuatan August sudah setara dengan sebagian ketua klan atau kepala keluarga bela diri. Hahaha, kalau kamu berkata seperti itu maka ayah tidak akan khawatir. Navin tertawa keras. Saat ini, Efron yang ada di samping menundukkan kepalanya, kekuatannya saat ini jika dibandingkan dengan August, perbedaannya terlalu jauh, meskipun dia cukup berbakat tapi dia tidak memiliki sumber daya, tidak bisa membuat batu bata tanpa adanya jerami. Sedangkan August, di sisi lain hampir mendapatkan sumber daya dari keluarga King untuk mendukung latihannya, itu sebabnya kekuatannya dapat bertumbuh dengan cepat. Efron, apakah pelindung utama dan yang lainnya sudah berhasil dihubungi? Saat ini, Navin bertanya pada Efron yang ada di samping. Kepala keluarga, masih belum bisa dihubungi. Efron menjawab dengan pelan. Bab 964. Sialan, para pecundang itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangkap seorang dev? Pasti mereka sedang minum-minum dan mencari wanita di luar, menunda-nunda pekerjaan, saat mereka pulang saya pasti akan menghajar mereka. Navin mengernyitkan keningnya dan mengumpat dengan kasar. Dia sama sekali tidak ragu, 5 pelindung yang sudah mencapai ranah Great Grandmaster pasti dapat dengan mudah menangkap Dev. Demi keamanan Navin sudah mengerahkan kekuatan besar untuk melakukan hal kecil. Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama. Dev dan Eddie sedang duduk di halaman Majelis Perlindungan Hukum. Tuan Dev, apakah kekuatanmu meningkat lagi? Eddie menatap Dev dengan bingung. Ada apa? Kamu dapat merasakannya. Saya sudah menyembunyikan auraku. Dev berkata dengan sedikit kaget. Dev sudah menyembunyikan auranya, jika Eddie bahkan dapat merasakannya maka kemampuan menyembunyikan auranya benar-benar buruk. Bukan seperti itu, saya tidak dapat merasakan aura Tuan Dev, hanya saja saya bisa merasakannya dari aura yang Tuan Dev pancarkan, aura alami dari tubuh Tuan Dev terasa berbeda dengan sebelumnya. Eddie menjelaskan. Dev yang mendengarnya merasa sedikit tidak berdaya, aura seperti itu tidak dapat dia sembunyikan, ranahnya mengalami peningkatan, dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat, tentu saja aura yang terpancar tidak bisa dia sembunyikan. 2 hari yang lalu saya baru menerobos ranah. Dev tersenyum ringan. Kalau begitu, selamat pada Tuan Dev, sekarang kamu sudah berada di ranah Great Grandmaster, dengan kekuatanmu walau bertemu dengan Great Grandmaster tingkat 5 juga tidak perlu takut lagi. Eddie mendengar Dev yang sudah menerobos ranah merasa bahagia untuk Dev. Hanya saja dia tidak tahu kalau kekuatan Dev sudah bertambah berkali-kali lipat. Meskipun Dev hanya mencapai ranah Great Grandmaster, tapi kekuatannya saat ini bisa membunuh seorang Great Grandmaster tingkat 5 dengan mudah. Jika bertemu dengan Great Grandmaster tingkat 7, Dev juga dapat menang, jika bertemu dengan Great Grandmaster. Puncak, Dev tidak begitu yakin, karena saat ranah meningkat, walau hanya peningkatan ranah kecil juga sudah jauh berbeda. Di kota Gama, banyak orang hebat yang tersembunyi, kekuatanku ini masih terlalu jauh. Dev berkata dengan tidak berdaya. Karena Dev terlambat memulai, hanya dalam waktu beberapa tahun sudah bisa mencapai ranah seperti ini bisa dibilang merupakan orang jenius, namun semua ini berkat seni konsentrasi hatinya, kemampuannya ini benar-benar di luar nalar. Mengingat tentang seni konsentrasi hatinya, sesosok pria tiba-tiba muncul di benak Dev, namun dia tidak dapat melihat wajah pria itu dengan jelas, tapi sosok ini selalu muncul tiba-tiba di benaknya. Dan Dev tahu sosok pria ini pasti adalah sosok ayahnya yang belum pernah dia temui, dia sangat penasaran siapa sebenarnya ayahnya itu. Kekuatan seperti apa yang dia miliki sampai bisa memiliki teknik seperti seni konsentrasi hati seperti ini, dan sanggup mendirikan kuil naga langit yang begitu hebat. Tuan Dev, Tuan Dev. Melihat Dev yang tiba-tiba termenung, Eddie memanggilnya. Tubuh Dev tersentak dan segera tersadar, Ketua Majelis Eddie, ada apa?
Melihat Dev tidak apa-apa, Eddie berkata, Tuan Dev, 2 hari yang lalu Tuan Graham mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan. Dia mengatakan keluarga Watanabe dari negara Partan sudah mengirim para ahli bela diri menyusup ke negara kita untuk membunuh Tuan Dev. Namun Tuan Graham juga mengatakan agar kamu tidak perlu terlalu khawatir, jika orang-orang itu berani datang, maka akan ada orang yang membuat mereka menghilang. Iya, saya tahu. Dev menganggukkan kepalanya. Dia tidak meragukan perkataan Tuan Graham, karena dia sudah melihat kekuatan dari organisasinya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Kapten Tim saat pertama kali bertemu sudah tidak kalah dari kekuatan Dev saat ini. Perlu diketahui Kapten Tim hanyalah seorang bawahan, bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan Tuan Graham atau pemimpin dari organisasi ini. Tapi Tuan Graham juga berpesan, agar Tuan Dev tidak meninggalkan negara untuk sementara waktu, kalau tidak ada yang bisa menjamin keselamatanmu. Eddie kembali berkata. Dev mengangguk, waktunya saat ini sangat berharga dan dia ingin memanfaatkan waktunya untuk berkultivasi, dia mana punya waktu untuk pergi ke luar negeri. Bab 965. Aliansi Seni Bela Diri. Arthur, Wiwanto dan petinggi aliansi seni bela diri lainnya sedang berkumpul bersama. Besok adalah hari di mana pelatihan resmi dimulai. Sebagai pihak penyelenggara, aliansi seni bela diri harus memikirkan segala sesuatunya dan jika terjadi hal yang tidak beres mereka akan sulit mempertanggungjawabkannya. Ketua Arthur, pelatihan kali ini diselenggarakan di makam kaisar berusia ribuan tahun. Tidak ada yang tahu berapa banyak harta karun di dalam sana. Apakah aliansi seni bela diri harus diam-diam mengutus orang untuk mengambil harta karun dari dalam? Wiwanto bertanya dengan hati-hati kepada Arthur. Arthur menggelengkan kepalanya, kali ini Tuan Graham yang mengurus langsung, jika kita diam-diam mengutus orang maka kemungkinan akan ketahuan. Kalau begitu kita harus melihat harta karun di dalam makam kaisar itu diambil begitu saja oleh para klan dan keluarga bela diri. Wiwanto merasa enggan. Jangan khawatir, saya sudah membicarakannya dengan Navin, kamu akan memimpin tim dalam pelatihan kali ini, namun kamu harus lebih menjaga anggota keluarga King, sampai waktunya harta karun dan sumber daya yang didapatkan oleh keluarga King akan dibagi rata dengan kita. Arthur sudah memiliki rencana sejak awal. Saya mengerti, Wiwanto menganggukkan kepala. Keesokan harinya, pelatihan resmi dimulai. Dev pergi ke tempat pelatihan bersama dengan Eddie. Saat Dev tiba ternyata sudah ada lautan manusia yang tiba, dan banyak klan serta keluarga bela diri yang sudah memadati tempat itu. Dia juga menemukan bukit kecil itu sudah diratakan dan dikelilingi oleh pagar yang tinggi, menyisakan sebuah pintu masuk dan keluar, di mana pintu itu dijaga oleh 2 penjaga yang memiliki kekuatan Great Grandmaster tingkat 7, untuk mencegah siapapun yang tidak diundang menerobos masuk. Tolong tunjukkan undangan kalian, yang tidak memiliki undangan dilarang masuk. Dev dan Eddie berjalan ke depan pintu dan 2 orang penjaga itu menghadang. Dev mengeluarkan undangannya dan berjalan masuk dengan Eddie. Saat berjalan masuk, Dev menemukan sebuah lubang yang sangat dalam, di mana sebuah pintu batu yang besar terbuka dan jika didorong maka bisa masuk ke dalam makam kaisar. Melihat ukuran makam kaisar ini, pasti akan ada banyak harta karun di dalamnya, bahkan mungkin juga perangkap tersembunyi. Kak Dev. Saat Dev sedang mengamati makam kaisar, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Dev menoleh untuk melihat dan menemukan ternyata orang itu adalah Thomas, dan di belakang Thomas ada 2 orang ahli dengan kekuatan Great Grandmaster. Thomas, untuk apa kamu kemari? Dev bertanya dengan heran. Karena dengan kekuatan Thomas, jika dia datang ke pelatihan seperti ini maka bisa saja menjadi bahan olok-olok orang lain. Saya datang untuk berpartisipasi dalam pelatihan. Thomas berkata dengan semangat. Dev terdiam, dia tidak menyangka Thomas benar-benar datang untuk mengikuti pelatihan. Dengan kekuatanmu itu, mengikuti pelatihan seperti ini bukankah sama saja dengan cari mati? Apakah kamu tahu betapa banyak bahaya yang tersembunyi dalam makam kaisar berusia ribuan tahun ini? Dev tidak mengerti kenapa Steve mengizinkan Thomas untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini. Saya tidak takut, ayahku sudah mengatakan kalau Kak Dev juga akan berpartisipasi dalam pelatihan ini, dia memintaku untuk mengikutimu dan pasti tidak akan ada masalah, selain itu saya juga membawa 2 orang ahli bersamaku. Thomas menunjuk 2 orang yang ada di belakangnya. Tuan Dev. Kedua orang itu berteriak memanggil Dev dengan penuh hormat. Dev mengangguk kecil, 2 orang itu memiliki kekuatan Great Grandmaster tingkat 3, meskipun kekuatannya tidak rendah tapi berada di antara keluarga dan klan yang mengikuti pelatihan ini, kekuatan mereka tidak bisa dianggap. Kamu ikutlah denganku, ingat jangan berkeliaran sembarangan, di dalam makam kaisar ini banyak bahaya yang tersembunyi, bahkan saya sendiri juga tidak tahu bisa mengatasinya atau tidak. Dev memperingatkan Thomas. Kak Dev jangan khawatir, saya akan mendengarkan instruksi Kak Dev, ayahku sudah berpesan. Jika Kak Dev berada dalam bahaya maka kami harus melindungimu dengan nyawa kami. Thomas berkata dengan senyuman di wajahnya.
Dev menepuk pundak Thomas, berhati-hatilah, seharusnya tidak akan ada masalah besar. Bab 966. Saat Dev baru saja menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan. Terlihat seorang pemuda yang mengenakan setelan bela diri berwarna putih dengan rambut cepak, sepasang sepatu kulit berwarna hitam berkilau saat dia berjalan masuk. Di sisi pemuda itu terlihat Efron, diikuti oleh dua orang Great Grandmaster tingkat 5. Tidak disangka tuan muda keluarga King juga datang, saya kira dia tidak akan berpartisipasi dalam pelatihan kali ini. Bagaimana mungkin tidak berpartisipasi, makam kaisar kali ini sepertinya merupakan lokasi dengan harta karun paling banyak dari seluruh lokasi pelatihan. August ini sudah mencapai kekuatan Great Grandmaster tingkat 7, dia masih begitu muda, benar-benar luar biasa. Semua orang mulai berdiskusi, tapi tetap menyapa August. Kak Dev, orang itu adalah tuan muda dari keluarga King, August King. Selama ini dia pergi untuk berguru dan berlatih, hanya saja dia akan pulang setahun sekali saat pelatihan. Tidak disangka kekuatan anak ini berkembang dengan begitu cepat. Seingatku saat pelatihan tahun lalu dia masih berada di ranah Great Grandmaster tingkat 3, sekarang sudah mencapai tingkat 7. Thomas menatap August dengan tatapan penuh rasa iri, andai saja saya bisa seperti anak itu, kecepatan berlatihnya begitu cepat. Dev tidak memperdulikan Thomas, sepasang matanya menatap August dengan erat, saat ini sebuah pemikiran yang berani perlahan-lahan muncul di benak Dev. Dengan kekuatan Dev saat ini, ingin menyelamatkan ibunya jelas-jelas hanyalah sesuatu yang mustahil, tapi jika menunggu kekuatannya memadai, maka entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sedangkan August berada di hadapannya saat ini, Dev memiliki sebuah pemikiran, jika dia bisa menyandera August, maka dia bisa menggunakan August untuk ditukar dengan kebebasan ibunya. Saat ini August seolah merasakan sesuatu, dan tiba-tiba menoleh ke arah Dev, dua orang itu saling berpandangan, August merasakan perasaan yang sangat aneh. Dia tidak mengenal Dev dan tidak tahu tentang berita Dev belakangan ini. Tuan muda, orang itu adalah Dev, orang ini baru saja membunuh Ichiro Watanabe beberapa waktu lalu. Efron memperkenalkan kepada August. Oh, saya sudah tahu, dia juga orang yang menemukan makam kaisar ini bukan? August tiba-tiba menyadari. Seharusnya Herman dari keluarga Umar yang menemukannya terlebih dulu, tapi Dev mengganggunya lalu memberitahukannya kepada Tuan Graham. Efron tidak percaya Dev memiliki kemampuan untuk menemukan makam kaisar sebesar ini. Sedangkan keluarga Umar sudah memiliki keahlian menyelidiki makam kuno turun-temurun, jadi ingin menemukan sebuah makam kuno seperti ini seharusnya bukanlah hal yang sulit. Kalau begitu bisa dibilang anak ini berpura-pura menjadi ayam berkokok untuk menipu. August yang mendengarnya mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya dengan ekspresi penuh penghinaan. August baru saja pergi, Dev kembali melihat dua orang yang familiar, Scott dari klan Guntur dan Robbie dari keluarga Tantra, dua orang itu juga membawa dua orang Great Grandmaster. Saat melihat Dev, wajah Robbie langsung berubah menjadi dingin, Dev, sebaiknya kamu berhati-hati dalam pelatihan kali ini, jangan sampai saya mendapatkan kesempatan. Jika Robbie tidak membalaskan dendam atas tangannya yang patah, dia tidak akan pernah merasa puas seumur hidup ini. Robbie, sebaiknya kamu tutup mulutmu itu, kamu sedang mengancam Kak Dev. Hati-hati kurobek mulutmu itu. Thomas melihat Robbie yang mengancam Dev segera membela. Robbie tercengang lalu mendengus dingin, Thomas, sejak kapan kamu menjadi anjing dari anak ini? Dulu kamu selalu memanggilku dengan sebutan kakak, sekarang kamu malah berbalik menggigitku. Dasar tidak tahu diri. Thomas yang mendengar Robbie menyebutnya dengan sebutan anjing menjadi sangat kesal dan melayangkan tinjunya ke arah Robbie. Hanya saja, sebelum tinju Thomas bisa mencapai Robbie, Robbie melambaikan tangannya dan energi yang kuat langsung membuat Thomas terus mundur ke belakang. Dev mengulurkan tangannya untuk menarik Thomas, yang menyelamatkan Thomas terduduk dari lantai dan mempermalukan dirinya sendiri. Perbedaan kekuatan antara Thomas dan Robbie terlalu besar. Thomas, lembah tanpa bayangan kalian bisa menjalin hubungan dengan siapa saja tapi malah memilih untuk menjadi anjing Dev, benar-benar tidak takut ditertawakan oleh orang. Scott yang berada di samping menatap Thomas dengan tatapan penuh penghinaan. Bab 967. Robbie, Scott, kalian tunggu saja bajingan, kalian berdua mengambil kesempatan dan melukai ayahku, membunuh begitu banyak orang dari lembah tanpa bayangan, dendam ini akan selalu kuingat. Thomas memelototi Robbie dan Scott. Hahaha, Thomas, kamu juga pantas berbicara seperti itu. Hanya dengan karaktermu itu, berlatih seumur hidup pun jangan harap bisa membalas dendam. Scott berkata dengan penuh penghinaan, ayahmu berumur panjang, dia bahkan tidak mati, tapi walau ayahmu tidak mati, dengan kekuatan lembah tanpa bayangan kalian saat ini, jangan harap bisa dibandingkan dengan dua keluarga kami. Scott yang terus menghinanya membuat Thomas semakin geram, dia menggerakkan giginya dengan keras, sedangkan dua Great Grandmaster di belakang Thomas mengeluarkan energi mereka dan sepasang tinju mereka mengepal erat.
Piak. Namun siapa sangka, pada saat ini kilatan cahaya menyilaukan muncul di depan mata Scott, disusul dengan tamparan yang mengenai wajahnya dan membuat separuh dari wajahnya langsung memerah dan bengkak. Siapa yang memukulku? Scott berteriak dan mundur 2 langkah sambil memegangi wajahnya. Saya akan membalaskan dendam lembah tanpa bayangan, kalau kamu berani berbicara lagi, maka saya akan mencabut nyawamu sekarang juga. Dave berkata dengan raut wajah muram, sepasang matanya membeku saat dia menatap Scott dan nada bicaranya penuh dengan keinginan membunuh yang mengerikan. Bagaimanapun lembah tanpa bayangan adalah cabang dari kuil naga langitnya, dan sekarang lembah tanpa bayangannya sudah diserang, Dave tidak mungkin membiarkannya begitu saja. Dave, sialan, kamu berani memukulku, jangan kira kamu memiliki orang yang bisa diandalkan jadi kamu bisa melakukan semua yang kamu mau, hari ini saya akan membunuhmu terlebih dulu. Scott yang berapi-api seketika mengamuk, 2 orang Great Grandmaster di belakangnya langsung melangkah maju dan energi di tubuh mereka langsung menyelimuti Dave. Scott, nyalimu besar sekali, bagaimanapun Tuan Dave adalah anggota dari Majelis Perlindungan Hukum, kamu juga terlalu tidak memberi muka kepada Majelis Perlindungan Hukum. Eddie melihat Scott yang tidak menganggap keberadaannya seketika berteriak dengan marah. Eddie, Majelis Perlindungan Hukum kalian hanya menjaga keamanan di kota Gamma, menangkap beberapa pencuri kecil saja sudah bagus, untuk apa berpura-pura hebat, nyahlah, kalau tidak. Saya akan sekalian menghabisimu. Scott sama sekali tidak menganggap Eddie serius, keluarga bela diri seperti mereka, tidak akan takut pada Majelis Perlindungan Hukum yang begitu kecil. Kamu. Raut wajah Eddie memucat karena kesal, namun dengan kekuatannya saat ini jika dia benar-benar menyerang, sepertinya dia tidak akan menang melawan Scott, apalagi ditambah 2 orang Great Grandmaster yang ada di belakang Scott. Saat ini situasi di lokasi menjadi tegang, banyak orang yang menyaksikan keributan itu namun tidak ada yang berniat menghentikannya. Bagi mereka, menyenangkan rasanya jika mereka bisa menyaksikan keributan seperti ini, jika mereka benar-benar bertarung maka akan berkurang 1 orang yang berebut dengan mereka nantinya. Apakah kalian tidak memahami aturan pelatihan? Berani bertarung di sini. Sebuah aura yang kuat tiba-tiba menyelimuti, dan sosok Wiwanto melayang dari kejauhan. Melihat Wiwanto, Scott seketika ciut dan segera menunjukkan raut wajah tersenyum, Ketua Dewan Wiwanto, Dave yang terlebih dulu memukulku, coba lihat wajahku ini. Scott menunjukkan wajahnya kepada Wiwanto. Wiwanto bahkan tidak meliriknya, ekspresinya terlihat dingin dan berkata dengan serius, saya tidak peduli dendam apa yang kalian miliki, saya beritahu pada kalian, pelatihan kali ini diselenggarakan oleh Aliansi Seni Bela Diri, jadi jika kalian ingin membuat keributan di sini, itu sama saja mencari masalah dengan Aliansi Seni Bela Diri, saya yang akan memimpin tim di pelatihan kali ini, sampai saatnya, kalian semua harus bersikap patuh. Pasti. Scott terkejut dan segera mengangguk. Wiwanto menatap Dave, kamu juga sebaiknya bersikap patuh, jangan mengira Tuan Graham bisa mendukungmu seumur hidup. Setelah Wiwanto selesai bicara, dia berjalan ke depan dengan sepasang tangannya di punggung, dan August juga menghampiri dan menyapanya, Ketua Dewan Wiwanto. Tuan Muda August, kekuatanmu bertambah pesat lagi. Wiwanto menatap August dan berkata sambil tersenyum. Kekuatanku ini tidak pantas dibicarakan di hadapan Ketua Dewan Wiwanto. August berkata dengan rendah hati. Bab 968. Hahaha, Tuan Muda August terlalu merendah. Wiwanto tertawa lalu berjalan bersama dengan August, entah apa yang sedang mereka bicarakan. Dave, kamu tunggu saja, setelah masuk ke makam kuno hidup atau mati tidak lagi terserah padamu. Scott menatap Dave dengan kejam, lalu pergi bersama dengan Robbie. Kedua orang yang awalnya saling tidak menyukai saat ini malah berjalan bersama, karena menghadapi keuntungan, kebencian seperti apapun bisa mereka lepaskan. Cuy, apa-apaan, cepat atau lambat saya akan menunjukkan pada mereka. Thomas meludah dengan keras. Kedepannya kamu harus berlatih lebih keras lagi, jangan terus menjadi playboy dan berkeliaran, hanya dengan memiliki kekuatan sendirilah, kamu tidak perlu takut kepada siapapun lagi. Dave berkata pada Thomas. Thomas yang dinasihati oleh Dave menjadi malu, dia terus mengira keluarganya sangat hebat, walaupun dia tidak menguasai apa-apa dia masih bisa hidup tanpa beban. Tapi sejak lembah tanpa bayangan diserang kali ini dan mengalami kerugian besar, hati Thomas mulai berubah. Lionel Raya sudah datang. Saat itu, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, dan diikuti oleh seorang pemuda yang mengenakan setelan dari merek ternama Amane serta berkacamata hitam berjalan mendekat. Di belakang pemuda itu ada 2 orang Great Grandmaster tingkat 7 yang auranya begitu luar biasa. Saat melihat Lionel, Wiwanto yang awalnya sedang mengobrol dengan August langsung menghampiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Lionel, sudah lama kita tidak bertemu.
Lionel menurunkan kacamata hitamnya dan menatap August. Ternyata Tuan Muda Augustia, lama tidak bertemu, sepertinya kekuatanmu meningkat dengan pesat ya. Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Lionel? August tersenyum. Sudahlah, saya muak dengan kerendahan hatimu yang palsu itu, jelas-jelas kekuatanku tidak sebanding denganmu, kamu malah berkata seperti itu, apa kamu sedang mempermalukanku? Raut wajah Lionel tiba-tiba menjadi dingin. Perubahan raut wajah Lionel membuat August sedikit kehabisan kata-kata dan mengernyitkan keningnya. Melihat ekspresi August, Lionel tertawa dan langsung berjalan melewati August. Tuan Muda Lionel. Melihat Lionel, banyak orang yang menyapanya tapi dia sama sekali tidak memperdulikan mereka. Scott dan Robbie juga bergegas maju dan menyapanya dengan penuh hormat, Tuan Muda Lionel, tidak disangka kamu ikut berpartisipasi dalam pelatihan kali ini. Lionel melirik Scott dan Robbie dengan sudut matanya dan mengabaikan mereka, dia langsung melangkah menuju ke arah Dev. Dev melihat Lionel berjalan ke arahnya, hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Dia sama sekali tidak kenal dengan orang ini, tidak tahu mengapa Lionel berjalan ke arahnya. Apakah kamu Dev? Lionel bertanya pada Dev dan menilainya. Dev menatap Lionel dan tidak mengatakan apapun, dia hanya menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba Lionel mengulurkan tangannya dan menepuk ke arah Dev. Thomas yang ada di samping, melihat hal itu segera mengulurkan tangannya untuk menghentikan, meskipun dia tahu dirinya bukan lawan Lionel, tapi Thomas tidak akan melihat Dev diserang oleh orang begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Namun saat Thomas hendak menyerang, Dev mencengkram tangannya dan tidak mengizinkan dia bergerak. Tangan Lionel menepuk pundak Dev, kekuatannya sangat ringan, tidak berniat untuk menyerang Dev. Hahaha, tidak heran sanggup membunuh Ichiro Watanabe, memang mempunyai kemampuan, tidak seperti beberapa orang yang hanya tahu membual sepanjang hari tapi terlalu takut kepada keluarga Watanabe yang ada di belakang Ichiro Watanabe dan tidak berani bertindak, kalau bukan karena atasan menghentikan, saya pasti sudah membunuh bocah itu. Lionel berkata dengan berani, tapi saat berbicara tatapan matanya menyapu kerumunan. Perkataan Lionel sudah menyinggung banyak orang, tapi di antara semua klan dan keluarga itu tidak ada yang berani membantah perkataan Lionel, ini menunjukkan betapa kuatnya keluarga raya. Bab 969. Tuan Muda Lionel, seingat saya keluarga raya tidak termasuk dalam daftar partisipan pelatihan kali ini. Saat ini Wiwanto berjalan menghampiri dan bertanya kepada Lionel. Lionel langsung mengeluarkan undangan dari sakunya dan melemparkannya kepada Wiwanto, ayahku sudah berkata pada ketua Arthur untuk membiarkan saya ikut dengan kalian, hanya saja barang apapun yang ditemukan di dalam sana, keluarga raya tidak akan menyentuhnya, saya hanya datang karena penasaran, saya tidak akan tertarik pada harta karun apapun yang ditemukan di dalam. Wiwanto melihat undangan yang ada di tangannya dan tidak bisa mengatakan apapun. Lionel membawa orangnya berjalan ke samping dan menunggu pelatihan itu dimulai. Siapa orang itu? Dev sangat penasaran, Lionel ini memiliki kekuatan yang hampir sebanding dengan August tapi Dev tidak pernah bertemu dengan orang ini, saat perjamuan dia juga tidak pernah melihatnya, bahkan dia belum pernah mendengar tentang keluarga raya. Tuan Dev, orang ini adalah putra dari keluarga raya, dia sudah mencapai ranah Great Grandmaster sejak usia belasan tahun, hanya saja pelatihannya melambat dalam beberapa tahun terakhir, entah apa sebabnya. Eddie memperkenalkan kepada Dev. Keluarga raya, kenapa saya tidak melihat mereka saat di perjamuan? Dev bertanya dengan bingung. Tuan Dev, di seluruh Arunika ada terlalu banyak klan dan keluarga bela diri, walau hanya di kota Gama tidak semua dari mereka bergabung dengan aliansi seni bela diri dan terikat dengan aliansi seni bela diri, keluarga raya ini adalah salah satu keluarga yang berada di luar aliansi seni bela diri, jadi mereka juga tidak termasuk dalam pelatihan kali ini. Eddie menjelaskan. Dev yang mendengarnya seketika mengerti, sepertinya pelatihan ini bukan diselenggarakan untuk seluruh klan dan keluarga bela diri kota Gama, melainkan mereka yang tergabung dalam aliansi seni bela diri, klan dan keluarga bela diri yang tidak tergabung dalam aliansi seni bela diri tentu tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Sepertinya, dunia bela diri ini terlalu dalam, hanya para klan dan keluarga yang tergabung dalam aliansi seni bela diri saja sudah banyak orang-orang hebat di dalamnya, entah berapa banyak orang yang jauh lebih hebat di luar aliansi seni bela diri. Saat ini Dev tiba-tiba merasa dirinya sangat kecil, jalan kultivasinya masih sangat panjang. Robin dari keluarga Harman datang. Saat ini ada seorang pemuda dengan temperamen yang luar biasa berjalan masuk. Di belakang pemuda itu, ada seorang lelaki tua bungkuk yang mengikutinya, lelaki tua itu tampak sudah tua tapi batuknya seolah bisa membuat hembusan angin menerpa dari waktu ke waktu. Tapi aura di tubuh lelaki tua itu juga sangat kuat, kekuatannya sudah berada di puncak dari Great Grandmaster. Saat ini, kekuatan Wiwanto dan lelaki tua itu tampak sebanding. Saudara Robin, kamu juga datang untuk menonton keramaian ya?
Lionel yang sejak tadi mengabaikan semua orang dengan raut wajah dinginnya saat ini langsung melangkah maju untuk menyapa Robin. Robin menjawab, saya hanya bosan dan tidak memiliki pekerjaan jadi berencana datang untuk menghabiskan waktu. Orang-orang lainnya juga menyapa Robin, namun Robin berbeda dengan Lionel, raut wajahnya penuh senyuman, dan membalas sapaan orang lain dengan sikap yang tenang dan santai. Puan muda Robin, August melangkah maju dan menyapanya. Puan muda August juga ada di sini ya? Robin tercengang lalu bertanya kembali, saya dengar tahun ini kamu tidak akan ikut serta dalam pelatihan, tidak disangka kamu juga akan datang, ini adalah pelatihan yang dapat menghasilkan keuntungan, jika tidak dimanfaatkan dengan baik maka tidak hanya menunda pelatihan Tuan Muda August, setelah beberapa tahun Tuan Muda August akan menjadi Great Grandmaster Puncak, dan menjadi Master Guru yang muda. Tidak kok, semua itu hanya rumor belaka. August segera mengibaskan tangannya, tapi ekspresi wajahnya sangat tidak wajar. Tuan Muda August terlalu merendah, saya masih ingin banyak belajar dari Tuan Muda August. Robin berkata sambil tersenyum. Perkataan Robin saat ini membuat August sedikit malu, tapi dia tidak bisa mengatakannya dan hanya bisa melangkah pergi. Saat ini hati August sangat kaget, tidak banyak yang tahu mengenai latihannya dan dia tidak ingin dibeberkan begitu saja oleh Robin, ini membuat August merasa sedikit kaget, dan setelah pelatihan dia harus menyelidiki masalah dengan baik dan melihat siapa yang membocorkan beritanya. Bab 970. Robin melirik ke arah Dev dan tidak mengatakan apa-apa, hanya satu tatapannya itu membuat Dev merasakan sesuatu yang ens, jangan lihat Robin yang wajahnya penuh dengan senyuman dan tampak santai, tapi Dev malah merasakan aura yang begitu berbahaya dalam dirinya. Harimau yang tersenyum, mungkin adalah pepatah yang cocok untuk menjelaskan orang ini. Ketua Dewan Wiwanto, ini adalah undanganku. Robin tidak menunggu Wiwanto buka mulut, dia langsung menyerahkan undangannya kepada Wiwanto. Wiwanto melirik undangan itu dan tidak mengatakan apa-apa, tapi raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Pelatihan kali ini tiba-tiba bertambah beberapa orang ini, dan ini membuat Wiwanto merasa tertekan, apalagi lelaki tua yang ada di belakang Robin. Kekuatan lelaki tua itu hampir sebanding dengan Wiwanto, jika dia benar-benar menemukan harta karun di dalam makam kuno itu dan pihak lain menginginkannya, maka dia pasti tidak bisa menghentikannya. Namun pihak lain juga memiliki undangan, Wiwanto juga tidak bisa menghentikan mereka, sekarang dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Kepala keluarga King, kamu tidak memiliki undangan tidak bisa masuk ke dalam. Saat ini dua orang penjaga di depan pintu tiba-tiba berteriak keras, diikuti dengan Navin yang menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Kepala keluarga King. Wiwanto yang melihat itu segera menyambutnya, dia melambaikan tangannya agar dua penjaga itu mundur. Ayah, kenapa kamu kemari? August juga melangkah maju dan bertanya dengan kebingungan. Navin mengabaikan mereka, sepasang matanya menatap Dev dengan erat. Semua orang melihat Navin menatap Dev, raut wajah mereka penuh kebingungan. Puan Dev, kenapa Navin menatapmu seperti itu? Eddie berbisik dan bertanya pada Dev. Entahlah, mungkin dia merasa saya tampan. Dev tersenyum ringan. Eddie tidak percaya perkataan Dev, hanya saja karena Dev tidak mengatakannya maka dia juga tidak akan mendesak. Setelah Navin menatap erat pada Dev selama sesaat, dia baru memalingkan wajahnya dan berkata pada August, kemari sebentar. Navin memanggil August dan pergi ke sisi lain, lalu berkata dengan wajah muram, pelatihan kali ini, kamu harus mencari kesempatan untuk melumpuhkan Dev. August tercengang, ayah, untuk apa melumpuhkan Dev? Apakah orang itu mencari masalah dengan keluarga King? August tidak mengerti kenapa ayahnya tiba-tiba ingin menyerang Dev, kekuatan Dev juga tidak terlalu kuat, tidak ada yang istimewa. Kamu tidak perlu bertanya, lakukan saja apa yang saya minta, hanya saja jangan bunuh dia, mengerti tidak? Navin bertanya. Iya, saya mengerti. August menganggukkan kepalanya. Merasakan kemarahan dan niat membunuh dari tubuh ayahnya, August benar-benar tidak mengerti apa yang Dev lakukan hingga memprovokasi ayahnya ini. Setelah selesai berpesan pada August, Navin mencari Wiwanto dan berbisik, Ketua Dewan Wiwanto, saya tidak ingin kamu ikut campur atas masalah apapun yang terjadi pada Dev dalam pelatihan kali ini. Kepala keluarga King, apa maksudmu? Kamu mau membunuhnya? Wiwanto mengernyitkan keningnya, Tuan Graham baru saja berpesan, jika kamu membunuhnya maka akan membuat kita semua berada dalam posisi yang sulit. Ketua Dewan Wiwanto tenang saja, saya tidak akan membunuhnya, hanya akan melumpuhkan kekuatannya. Navin berkata dan mengeluarkan sebuah cincin zamrud dan memasukkannya diam-diam ke dalam saku Wiwanto. Wiwanto sudah melihatnya sejak awal dan menganggukkan kepalanya, selama tidak membunuhnya maka saya akan berpura-pura tidak melihat apapun. Setelah Navin memelototi Dev dengan kejam dia lalu pergi.
Tidak ada yang tahu apa alasan Navin, hanya Dev sendiri yang tahu, sepertinya masalah tentang 5 pelindung dari keluarga King yang dibunuh olehnya sudah diketahui oleh Navin. August saat ini menatap Dev dengan tatapan penuh kebencian. Wiwanto melirik jam lalu merapikan pakaiannya dan berkata, sekarang waktu untuk pelatihan sudah tiba, setelah memasuki area pelatihan, semuanya harus berhati-hati, ada banyak bahaya di dalam sana, saya berharap kalian tidak keluyuran sembarangan dan jangan menyentuh apapun sembarangan, jika kalian tidak sengaja memicu perangkap yang ada di dalam, maka tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan kalian, baik hidup maupun mati. Bab 971. Wiwanto kembali mengingatkan tentang instruksi-instruksi, tapi mereka bukan baru pertama kali ikut pelatihan jadi tidak ada yang mendengarnya dengan serius, mereka semua sudah tidak sabar ingin segera masuk ke dalam makam kuno itu. Setelah selesai mengingatkan, Wiwanto menoleh ke arah keluarga Umar dan berkata pada Herman, Herman, waktunya sudah tiba, buka pintu makamnya. Siap laksanakan. Herman segera membawa murid keluarga Umar langsung melompat ke depan pintu makam. Pintu makam ini terbuat dari marmer putih, tingginya mencapai lebih dari 1 kaki dan beratnya lebih dari puluhan ribu ton, jika berganti orang biasa, walau bisa mencapai pintu makam ini mereka juga tidak akan bisa membukanya. Herman mengeluarkan semangkuk kacang merah dan menebarkannya di depan pintu, sedangkan beberapa murid dari keluarga Umar berdiri di kedua sisi dan masing-masing dari mereka memegang lilin putih itu sudah dinyalakan dan nyala api menari-nari di atasnya. Herman bergumam dan membuat kacang merah itu tiba-tiba masuk ke dalam tanah satu persatu dan tunasnya tumbuh dengan cepat. Semua orang menatap erat pada Herman, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Tidak lama kemudian, sebidang tunas kacang merah sudah tumbuh pada tanah di depan pintu makam, Herman melambaikan tangannya dan semua tunas kacang merah itu berada di tangannya, dan dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat itu, sepasang tangan Herman mulai bersinar, dan sinar itu menjadi semakin lama semakin kuat hingga pada akhirnya itu menjadi seperti sepasang lampu penerangan di mobil. Buka. Herman mengayunkan sepasang tinjunya dan sebuah energi besar seketika menghantam ke pintu. Pintu makam yang berat itu mulai perlahan-lahan terbuka, dan membuka sebuah celah, celah itu juga semakin lama semakin besar. Aliran hawa yin keluar dari celah pintu makam dan menyebabkan suhu di tempat itu menurun drastis. Nyala api beberapa lilin yang ada di tangan murid keluarga Umar mulai bergerak dengan lincah, dan saat pintu makam terbuka semakin lebar, kabut hitam menyembur keluar. Api pada lilin langsung padam dan semua orang dapat merasakan hawa dingin yang menusuk menyelimuti mereka. Herman mengernyitkan keningnya dan memuntahkan tunas kacang merah yang ada di mulutnya, dan kabut hitam itu seketika menyebar ke kejauhan. Saat ini seluruh pintu makam sudah terbuka, dan melihat ke dalam makam kuno itu tidak terlihat apapun selain kegelapan. Ketua Dewan Wiwanto, pintu makam sudah dibuka. Herman melapor kepada Wiwanto. Wiwanto maju dan melihat lalu menganggukkan kepalanya dengan puas, Herman, kali ini keluarga Umar turut membantu, aliansi seni bela diri tidak akan melupakan kerja keras keluarga Umar. Bisa membantu aliansi seni bela diri merupakan kehormatan bagi keluarga Umar kami. Herman bergegas membungkuk dan berkata dengan rendah hati. Semuanya, ikuti saya dan berhati-hatilah. Wiwanto berkata lalu berkata lagi pada Herman, Herman, ikutlah di sampingku, jika ada apa-apa beritahulah terlebih dahulu. Meskipun Wiwanto memiliki kekuatan seorang Great Grandmaster puncak tapi ada banyak bahaya tersembunyi di dalam makam kuno ini yang tidak dia ketahui, Herman adalah ahli dalam hal ini jadi dia meminta Herman untuk mengikutinya. Ketua Dewan Wiwanto, jangan khawatir, saya sudah memiliki banyak pengalaman dalam makam kuno, tidak akan ada masalah. Herman berkata dengan penuh percaya diri, ini adalah kesempatan untuk keluarga Umar menunjukkan kemampuan mereka. Jika dilihat dari kekuatannya, keluarga Umar hanya termasuk keluarga kelas 3 di dalam dunia bela diri, tapi jika dari pengalaman berburu makam kuno, keluarga Umar memiliki reputasi yang terkenal di kota Gama. Semua orang mengikuti mereka dan masuk ke dalam, Eddie menatap Dev dan berkata, Tuan Dev, saya hanya bisa mengantarmu sampai di sini, setelah masuk ke dalam makam kuno kamu sendiri harus berhati-hati. Eddie tidak termasuk dalam daftar partisipan pelatihan jadi dia tidak bisa masuk ke dalam makam kuno. Ketua Majelis Eddie, jangan khawatir, saya akan menjaga diri sendiri. Dev mengangguk lalu membawa Thomas berjalan masuk ke dalam makam kuno. Setelah masuk ke dalam makam kuno, mereka merasakan perasaan mencekik di sekelilingnya, sangat menekan dan lorong makam yang panjang itu seolah tidak berujung. Bab 972. Herman memimpin dan memerintahkan para murid keluarga Umar untuk mengeluarkan obor yang sudah mereka persiapkan dan mengeluarkan korek api untuk menyalakannya. Namun, saat Herman hendak menyalakan obor tiba-tiba banyak lilin yang menyala dari kedua sisi makam. Lilin-lilin itu menyinari seluruh lorong makam, memiliki tebal seperti sebuah gelas air, lilin-lilin berwarna merah tiba-tiba muncul di lorong makam dan terlihat sangat menakutkan.
Lilin yang mendadak menyala ini membuat banyak orang kaget. Herman juga berkata pada Wiwanto, Ketua Dewan Wiwanto, jangan panik, hal ini dikarenakan oleh oksigen sudah masuk ke dalam lorong, saat oksigen bertemu dengan fosfor akan membuat lilin-lilin yang sudah diletakkan sebelumnya di lorong ini menyala. Wiwanto mengangguk lalu berteriak ke arah belakang, semuanya jangan panik, tetaplah merapat, ada banyak bahaya yang tersembunyi di sini, hati-hatilah dengan nyawa kalian. Setelah Wiwanto selesai bicara, dia terus mengikuti Herman dan berjalan lebih dalam ke dalam makam, dengan adanya cahaya yang menyinari lorong mereka berjalan dengan lebih cepat. Setelah berjalan sekitar 10 menit lebih, lorong itu tampaknya tidak berujung, dan kerumunan yang awalnya merasa gugup saat memasuki makam saat ini merasa jauh lebih rileks, karena waktu sudah berlalu cukup lama dan tidak menemukan bahaya apapun, banyak orang yang mulai berjalan sambil mengobrol. Dev menuntun Thomas berjalan di bagian paling belakang dari kerumunan, namun pada saat ini raut wajah Dev menjadi sangat serius dan tidak serileks raut wajah orang lainnya. Kak Dev, makam kuno ini benar-benar sangat besar ya, sudah berjalan begitu jauh masih belum sampai juga. Thomas berkata dengan sedikit menghela nafasnya. Dev mengernyitkan keningnya dan merenung sejenak, mungkin saja ini bukan sebuah makam kuno. Bukan makam kuno. Mendengar perkataan Dev, Thomas juga tercengang. Kak Dev, bukankah kamu mengatakan ini adalah sebuah makam kaisar? Kalau tempat ini bukan makam kuno, lalu apa itu? Saya juga belum mengetahuinya saat ini, tapi saya merasakan perasaan yang sangat berbahaya, jadi kamu berhati-hatilah. Entah kenapa, Dev merasakan adanya perasaan bahaya dalam hatinya. Seni konsentrasi hati secara tidak sadar mulai bekerja dengan sendirinya dan sejumlah besar kekuatan spiritual memenuhi tubuh Dev. Seolah-olah tubuh Dev masuk ke dalam kondisi siap bertarung dan ini membuat Dev sangat kaget. Bahkan saat menghadapi situasi berbahaya, tubuh Dev belum pernah berada dalam kondisi seperti ini, dan entah kenapa tubuhnya menjadi seperti ini sekarang. Dev menjadi sangat berhati-hati. Setelah berjalan beberapa menit, lorong di makam itu mulai terbuka dan sebuah aula seluas ratusan kaki muncul, ini membuat kerumunan menjadi sangat gembira, mereka mengira sudah tiba di ruangan makam karena banyak harta karun pasti ditempatkan di dalam sana. Orang-orang di belakang mulai bergegas menuju ruang tersebut, namun ruangan itu kosong, hanya ada beberapa bangku batu dan tidak ada apapun lagi, bahkan peti mati pun tidak terlihat. Hal ini membuat semua orang tercengang, jangan sampai pada akhirnya hanya sebuah makam kosong, dan akan membuat pelatihan kali ini menjadi bahan lelucon orang lain. Herman, coba kamu lihat apa yang terjadi. Herman mengangguk lalu membawa para murid keluarga Umar untuk memeriksa aula makam tersebut, sedangkan yang lainnya mulai duduk di bangku batu untuk beristirahat. Banyak keluarga dan klan yang berkumpul di sekitar August dan membentuk sebuah kerumunan, sedangkan Dev dan Thomas serta dua orang dari lembah tanpa bayangan duduk di sisi yang lain. Robin dan Lionel membawa anak buah mereka sendiri untuk duduk di tempat lain, sama sekali tidak berbaur dengan anggota klan dan keluarga yang tergabung dalam aliansi seni bela diri. Efron, kamu pergilah dan beri pelajaran pada Dev, lumpuhkan kakinya. August mengingat pesan dari Navin dan berkata pada Efron. Efron yang mendengarnya bergegas berkata dengan pelan, Tuan Muda, saya takut saya bukan tandingannya Dev. Sebelum pelatihan dimulai, Efron yang melihat bagaimana Dev bisa muncul sudah menduga pasti ada hal buruk yang terjadi pada 5 pelindung yang Navin tugaskan untuk menangkapnya. Bab 973. Meskipun dia tidak tahu siapa yang berada di belakang Dev dan membantunya, tapi bisa memusnahkan 5 pelindung dari keluarga King pasti bukan orang biasa. Bukankah sekarang kamu sudah memiliki kekuatan Great Grandmaster tingkat 3, tidak bisa melawan Dev? August menatap Efron dengan kaget. Tuan Muda, kamu mungkin tidak tahu, Dev ini menyembunyikan kekuatannya saat ini sepertinya sudah mencapai Great Grandmaster tingkat 5. Efron menebak. Kamu benar-benar tidak berguna, masih berani menyebut diri sebagai yang paling berbakat di keluarga King. August memelototi Efron, sepertinya harus saya yang turun tangan sendiri. Efron yang dipermalukan oleh August tidak berani mengatakan apapun, dia hanya bisa menahan diri dan menyarankan August dengan berbisik, Tuan Muda, Robbie dan Scott itu tidak cocok dengan Dev, kenapa kita tidak meminjam kekuatan kedua orang itu saja untuk melawan Dev, jadi tidak harus kamu yang melakukannya sendiri. August yang mendengar hal itu merasa masuk akal dan melambaikan tangannya pada Robbie dan Scott. Tuan Muda August. Melihat August melambaikan tangannya, Robbie dan Scott bergegas menghampiri. Kedua pria itu harus menundukkan kepala mereka saat berhadapan dengan Efron, apalagi saat ini berhadapan dengan August. Apakah kalian berdua punya dendam dengan Dev? Tanya August. Robbie menganggukkan kepalanya, Tuan Muda August, satu tanganku ini dipenggal oleh Dev. August yang mendengarnya seketika tersenyum dan berkata, sekarang adalah kesempatan yang baik, kalian berdua lumpuhkan Dev namun jangan bunuh dia, setelah pelatihan berakhir saya bisa membagikan sumber daya kepada keluarga kalian berdua.
Robbie dan Scott yang mendengarnya langsung menganggukkan kepala mereka dengan cepat. Saat ini Dave yang merasakan aura di makam kuno itu mengernyitkan keningnya, dia tidak mengerti sebenarnya hal apa yang membuat seni konsentrasi hatinya dapat bekerja dengan sendirinya. Saat ini, Robbie dan Scott membawa bawahannya berjalan ke arah Dave, semua orang sedang bersiap untuk menonton keramaian dan tidak ada yang maju untuk menghentikan. Wiwanto yang awalnya ingin mengatakan sesuatu dihentikan oleh August, saat dia mengetahui itu adalah perintah August, Wiwanto juga tidak mengatakan apapun lagi. Dev, kamu sudah mematahkan satu tanganku, hari ini saya pasti akan membalaskan dendam itu, meskipun Tuan Graham melindungimu tapi dia hanya mengatakan untuk tidak membunuhmu, dia tidak mengatakan tidak boleh melumpuhkanmu, hari ini saya akan mematahkan kaki dan tanganmu agar kamu menjadi orang cacat. Aura pembunuh muncul di tubuh Robbie, tingkat Great Grandmaster bisa dibilang merupakan tingkatan yang terbaik di generasi muda ini. Dev, muntahkan kristal naga sekarang dan saya tidak akan mempersulitmu lagi, kalau tidak, saya akan mengeluarkan seluruh isi perutmu. Scott mencibir. Robbie, Scott, kalau kalian berani menyentuh Kak Dev, saya akan mencabut nyawa kalian. Thomas menghalangi di depan Dev, dua orang Great Grandmaster dari lembah tanpa bayangan juga mengeluarkan senjata mereka. Thomas, bajingan sepertimu juga tidak mau berkaca dulu, hanya dengan kekuatanmu itu juga ingin mencabut nyawa kami, sekarang saya yang akan mencabut nyawamu. Scott berkata dengan penuh penghinaan dan melayangkan tinjunya ke arah Thomas. Tubuh Scott meledakkan aura Grandmaster tingkat 8, satu tinjunya dapat mengubah Thomas menjadi genangan lumpur. Thomas terkejut tapi dia tidak menghindar, dia tetap menghadang di depan Dev, melihat Thomas berada dalam bahaya dua orang Great Grandmaster dari lembah tanpa bayangan langsung menyerang Scott bersamaan. Scott tidak peduli, karena saat dua orang Great Grandmaster dari lembah tanpa bayangan menyerang, dua orang Great Grandmaster dari klan Guntur yang ada di belakang Scott juga ikut menyerang. Tidak lama kemudian, orang-orang dari lembah tanpa bayangan dan klan Guntur terlibat pertarungan. Saat tinju Scott hendak mengenai Thomas, sebuah gelombang energi yang dahsyat datang dari belakang Thomas disusul dengan sosok Dev yang muncul di hadapan Scott. Scott tercengang tapi sebelum dia bisa bereaksi, Dev melayangkan tamparannya ke wajah Scott. Tubuh Scott berputar di udara dengan cepat dan jatuh dengan keras ke tanah, darah mengucur dari mulutnya. Bab 974. Awalnya saya ingin membiarkanmu hidup lebih lama, tapi kamu sendiri malah cari mati. Setelah Dev berkata, dia langsung mengangkat kakinya dan mengarahkan pijakannya ke kepala Scott. Brak. Scott belum sempat berteriak kesakitan, kepalanya sudah hancur diinjak oleh Dev, dan otaknya berceceran, bau darah seketika memenuhi seluruh ruangan. Tuan muda. Dua Great Grandmaster dari klan Guntur yang melihat itu langsung terbang dan menyerang ke arah Dev. Dua aura yang mengamuk langsung mengunci Dev. Dev hanya menatap dua Great Grandmaster dari klan Guntur itu dengan tatapan penuh penghinaan, lalu mengepalkan kedua tinjunya dan cahaya keemasan samar-samar bersinar di dua tinjunya. Matilah. Dev menghentakkan kakinya, lantai marmer yang keras langsung retak dan tubuh Dev melompat sambil menghantamkan sepasang tinjunya ke arah dua Great Grandmaster dari klan Guntur secara bersamaan. Bam! Dua kilatan cahaya keemasan dan sepasang tinju Dev bertabrakan dengan dua Great Grandmaster dari klan Guntur. Segera setelah itu, tubuh dua Great Grandmaster dari klan Guntur langsung hancur berantakan, darah dan daging bertumpahan dan membuat seluruh ruangan makam menjadi berdarah dan mengerikan. Saat ini, semua orang menatap Dev dengan kaget, mereka tidak menyangka Dev ternyata dapat membunuh dua orang Great Grandmaster secara bersamaan. Kamu juga mau membalas dendam padaku? Dev yang berlumuran darah menatap Robbie. Robbie menatap Dev seperti dewa kematian, tubuhnya gemetaran karena ketakutan, meskipun ada dua orang Great Grandmaster yang melindunginya tapi Robbie sudah ketakutan saat ini. Dia sama sekali tidak menyangka Dev memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saya. Robbie bergegas mundur dan tidak tahu bagaimana harus menjawab Dev. Dev, nyalimu besar juga berani membunuh orang dalam periode pelatihan, kamu tidak menganggap keberadaanku. Sebuah aura yang besar dan menakutkan membuat tubuh Dev bergoyang dan mundur beberapa langkah, Wiwanto lalu perlahan-lahan berjalan mendekat dan wajahnya penuh kemarahan. Saat Wiwanto maju, hati Robbie menjadi jauh lebih tenang, setidaknya nyawanya tidak lagi berada dalam bahaya. Sebagai pemimpin pelatihan ini saja kamu tidak bisa bersikap adil, untuk apa saya harus mendengarkanmu? Mereka yang terlebih dulu mencari masalah padaku, apa matamu buta, tidak melihatnya? Dev tidak takut sedikit pun pada Wiwanto, sepasang matanya menatapnya dengan tajam. Dev berani memaki Wiwanto, ini membuat semua orang yang ada di sana tercengang, bahkan August juga cukup kagum pada keberanian Dev. Cari mati. Kehormatan Wiwanto diprovokasi, dalam sekejap dia mengamuk dan aura yang menyilaukan mulai keluar dari tubuhnya. Segera, aura yang menyilaukan itu menekan ke arah Dev dengan ganas.
Dev yang melihatnya segera mengangkat tinjunya. Sejak menerobos ranah, dia belum pernah bertarung dengan Great Grandmaster yang berada di tingkatan puncak, jadi Dev juga ingin tahu seberapa pesat kekuatannya berkembang setelah menerobos ranah Great Grandmaster. Sepasang tinju Wiwanto dibungkus dengan energi yang kuat, aura dari Great Grandmaster puncak, membuat seluruh ruangan menjadi begitu tertekan dan banyak orang yang merasa sesak nafas. Kekuatan spiritual terus disalurkan dari dalam dantian Dev ke tubuhnya, dan alkimia batin yang belum lama memadat di dalam tubuh Dev memancarkan cahaya warna-warni yang menyinari kristal naga dan membuat kristal naga mulai memancarkan energi spiritual ke dantiannya. Di dalam tubuh Dev, seolah sudah terbentuk sebuah formasi kecil, yang menyebabkan aura di tubuh Dev tidak berhenti meningkat. Tidak lama kemudian, dua aura itu bertabrakan dan tubuh Dev tersentak lalu mundur beberapa langkah. Wiwanto mengernyitkan keningnya dan menendang bahu Dev dengan keras dari udara. Meskipun Wiwanto marah, tapi dia tidak berani membunuh Dev begitu saja, kalau tidak dia akan sulit mempertanggungjawabkannya pada Tuan Graham. Dev berteriak keras lalu tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang terang, tubuh emasnya yang tidak bisa rusak digunakan secara maksimal oleh Dev. Bam! Tendangan Wiwanto mengenai bahu Dev dengan ganas, Dev hanya merasa ada sebuah gunung besar yang menghantamnya, kakinya tertekuk dan dia jatuh berlutut, sebuah lubang muncul di tanah akibat hantaman itu. Bab 975. Urat-urat di kening Dev menonjol, saat ini semua kekuatan spiritualnya dikerahkan pada sepasang kakinya, dia ingin berdiri dan menatap Wiwanto dengan putus asa. Tidak tahu batas kemampuan diri sendiri. Wiwanto mendengus lalu mengerahkan kekuatan di kakinya untuk menginjak tubuh Dev, raut wajah Dev menjadi semakin pucat. Dev yang baru menerobos ranah Great Grandmaster, masih kesulitan untuk melawan Great Grandmaster tingkat puncak, namun Dev percaya, jika dia diberi sedikit waktu lagi, membunuh Great Grandmaster tingkat puncak bukanlah masalah. Seorang ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri, ahli bela diri yang berada di tingkat Great Grandmaster puncak melawan seorang pemuda, tidak takut ditertawakan oleh orang lain. Terdengar suara teriakan yang dingin dan sosok Lionel melompat dan mengarahkan tendangannya kepada Wiwanto. Lionel hanyalah Great Grandmaster tingkat 6, berani melawan dan menyerang Wiwanto yang sudah berada di puncak ranah Great Grandmaster, bisa dibilang bernyali besar. Wiwanto yang melihatnya segera menghindari serangan Lionel. Tuan muda Lionel, kalian tidak lebih dari tamu, kalian juga ingin ikut campur dalam masalah aliansi seni bela diri kami. Wiwanto berkata dengan raut wajah muram. Saya sudah tidak sanggup melihatnya, tidak ada yang menindas orang lain seperti kalian, klan terkenal apanya, aliansi seni bela diri kota Gama kalian hanyalah sekumpulan penipu, sudah bertahun-tahun, berapa banyak kultivator iblis yang dibunuh oleh aliansi seni bela diri kota Gama. Setiap hari mengerjakan perintah dari atasan dan membuat kehebohan atas hal itu, menggertak keluarga dan klan bela diri lainnya. Lionel mencaci maki Wiwanto dengan keras, lalu mengulurkan tangannya untuk menarik Dev berdiri. Kak Dev, apa kamu baik-baik saja? Thomas berlari menghampiri dan bertanya dengan penuh perhatian. Dev menggelengkan kepalanya lalu berkata pada Lionel, saudara, terima kasih. Bukan masalah, saya sarankan kamu harus memiliki pandangan yang tajam, jangan bergabung dengan aliansi seni bela diri kota Gama, bajingan-bajingan itu tidak ada yang baik. Perkataan Lionel telah menyinggung banyak klan dan keluarga bela diri yang ada di sana. Lionel, apa maksudmu? August sebagai yang terkuat di generasi muda keluarga bela diri langsung berdiri dan berkata, jangan kira semua orang takut padamu, kalau merasa hebat ayo kita bertarung. Ayo bertarung, sialan, kamu kira saya takut padamu? Aura di tubuh Lionel mulai naik. Lionel, sekarang saya persilahkan kamu keluar, kamu tidak diterima di pelatihan kami. Wiwanto mengernyitkan keningnya, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak dan langsung menekan ke arah Lionel. Meskipun aura Lionel ditekan, tapi auranya tidak kalah dan mengangkat tubuhnya sambil berkata, saya tidak mau keluar, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu punya kemampuan, bunuh saya mau lihat siapa yang berani melakukannya. Kamu. Aura menakutkan dari tubuh Wiwanto menekan ke arah Lionel. Tapi saat aura dari tubuh Wiwanto menuju ke Lionel, sebuah aura yang sama kuatnya dan tidak tertandingi langsung menekan aura dari tubuh Wiwanto. Wiwanto tercengang, dan langsung menatap ke arah lelaki tua yang ada di belakang Robin, karena di sini hanya lelaki tua itu yang memiliki aura sekuat itu. Ketua Dewan Wiwanto, semuanya sama-sama anak muda, masih labil, untuk apa kamu menjadi serius dan perhitungan, sebagai Ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama yang terhormat, melawan seorang pemuda berusia 20 tahunan, walau kamu menang juga akan memalukan sekali, kalau sampai berita ini tersebar kamu pasti akan ditertawakan, saya rasa sudahi saja. Robin menghampiri Wiwanto dan membujuknya sambil tersenyum. Wiwanto berada dalam posisi yang sulit saat ini, ada begitu banyak keluarga dan klan bela diri yang melihatnya saat ini, kalau dia dihina oleh Lionel dan tidak melakukan apapun bagaimana dengan gengsinya, sekarang Robin melangkah maju juga merupakan cara Wiwanto untuk mundur.
Karena Tuan Muda Robin sudah berkata seperti itu, maka saya juga tidak akan perhitungan lagi dengan anak-anak ini. Wiwanto menyimpan kembali auranya dan berkata. Lionel masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Robin langsung menyela, Kak Lionel, sudah dibantu terima saja. Lionel berpikir sejenak dan tidak mengatakan apapun lagi.